Selamat pagi. Sayang, bukankah itu mantan kamu yang bodoh? Sangat membosankan. Ayo bersenang-senang. Aduh, kamu jahat sekali. Ayo. Tuan Muda, akhirnya kami menemukan Anda. Ada apa ini? Tidak tahu. Salah orang. Tuan Muda, Anda adalah seorang putra orang terkaya di dunia. Tuan Besar menyuruh kami untuk membawa Anda pulang ke rumah. Mewarisi ratusan miliar properti keluarga. Aku orang kaya? Benar. Anda ikutlah pulang bersama kami. Dia ternyata putra terkaya di dunia. Lucy, sekarang aku anak orang kaya. Aku punya uang. Aduh Bima, kamu luar biasa sekali. Dari awal aku sudah tahu kamu bukanlah orang biasa. Sekarang ini kamu anak orang kaya. Kamu tidak mungkin gak mau sama aku kan? Tenang saja, aku hanya mencintaimu. Nanti malam jam 8 datanglah ke rumahku. Aku akan berikan kamu untuk yang pertama kalinya. Jangan lupa ya. Bima, gak usah terburu-buru. Aku pergi mandi dulu. Bodoh, gak usah buru-buru. Tutup matamu dulu. Si bodoh ini benar-benar menganggap dirinya adalah anak orang kaya. Benar-benar gak sadar diri sama sekali. Pak Johan, bagaimana Anda bisa ada di sini? Apa yang terjadi ini? Masa nggak tahu status diri sendiri? Berfantasi jadi anak orang kaya ya? Anak orang kaya? Aku yang sengaja mengerjaimu. Pak Johan, kamu membiarkan aku di dekat dia. Kamu tahu nggak? Seluruh badan dia bau sekali. Aku sampai mau muntah. Aduh, sayang. Maaf ya. Aku yang bayar kerugianmu. Lucy, kamu adalah pacarku. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku katakan yang sebenarnya sama kamu. Aku hanya anggap kamu sebagai mesin ATM. Kamu benar-benar bodoh. Gajimu sebulan 5 juta. Kamu berikan ke aku 4,8 juta. Kenapa kamu begini? Aku sangat mencintaimu. Orang miskin sama sekali nggak pantas berbicara tentang cinta. Kamu jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu miskin dan juga suka jadi pesuruh? Aku kasih tahu kamu, Bima Sanjaya. Kamu bahkan nggak layak untuk jadi ban cadangan. Lucy, apa yang kamu lakukan? Melissa, kamu jangan ikut campur. Kamu hanya teman baikku. Kenapa kamu begitu melindungi dia? Apa kamu menyukai dia? Apa kamu ingin jadi pacarnya Bima? Lucy, Bima adalah teman sekolahku. Aku nggak tahan kamu menghina dia. Jadi kalian benar-benar berselingkuh ya? Sampah yang tidak aku inginkan. Kamu tidak keberatan menampungnya kan? Mereka bilang kamu liar. Ternyata itu benar. Lucy, kamu sudah sangat menghina orang. Lucy, jika sampai ada apa-apa dengan Bima, aku nggak akan melepaskanmu. Cih, menjebalkan. Bima, gak apa-apa, gak ada yang akan menertawakanmu. Kamu adalah orang yang baik. Sudahlah, kamu gak perlu menghiburku lagi. Aku tahu kondisiku sendiri. Bima, Biarkan aku sendiri. Ibu, Bima, kenapa ibu naik mobil mahal ini? Siapa dia? Bima, hari ini ibu akan mengatakan yang sebenarnya ke kamu. Identitas asli kamu adalah orang terkaya di dunia. Putranya Budi Sanjaya. Apa? Aku dan ayahmu sudah saling mengenal. Aku akan segera keluar negeri untuk bertemu dia. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, kamu bisa cari asisten keluarga Sanjaya. Tuan Muda, apa kabar? Bu, kamu gak mungkin bergabung dengan mereka membohongi aku kan? Lihat aja, apakah 200M-nya sudah masuk? Benar-benar 200 M. Aku tidak sedang bermimpi kan? Tidak, sekarang kamu sudah kaya. Kamu mau melakukan apa? Lakukan saja. Ingat, ayahmu adalah Budi Sanjaya, orang terkaya. Kamu adalah pewaris kekayaan keluarga Sanjaya. Pewaris tunggal. Ternyata ini benar. Kalian semua, orang yang pernah menghina aku, akan kubalas kalian berlipat ganda, bisa tidak kamu periksakan.
kondisi keuangan Johan Hartono dan Lucy? Belakangan ini perusahaan Johan Hartono sedang kekurangan dana. Kebetulan perusahaan kita ada satu proyek kerjasama dengan mereka. Ayahnya mendesak terus agar kita segera tanda tangan Kalau kerjasama. begitu, aku yang pergi. Lucy, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Perusahaan terkaya akhirnya memberikanku suntikan modal 200 M. Kebangkitan keluarga Hartono. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan Johan, apa yang kamu janjikan harus ditepati ya. Harus menikahi aku. Tenang saja, setelah 200 M-nya diterima, kita langsung nikah. Oh ya, besok sponsornya mau datang. Harus dihibur dengan baik. Tidak boleh melakukan kecerobohan. Sepertinya sudah datang. Bima Sanjaya, kamu masih berani datang ke perusahaanku? Kenapa aku tidak berani datang? Bukankah kamu butuh investor? Aku berencana memberikan investasi. Apa kamu bilang? Mau memberikan investasi? Sebulan aja 5 juta, sekarang sudah nggak dapat. Bahkan nggak bisa membiayai diri sendiri. Masih berani datang ke sini untuk menyombongkan diri. Bima, kemarin aku hanya melakukan sebuah lelucon kecil untukmu. Kenapa sepertinya kamu jadi gila? Aku tidak gila. Aku datang ke sini untuk berinvestasi. Aku akan berikan 200 M. Iya, bilang berapa? 200 M. Bima Sanjaya, kamu pikir 200 M itu uang mainan? Aku tidak kekurangan uang itu. Dia masih menginginkan kamu. Ih, kamu jahat sekali. Baju yang baru aku beli ini harganya puluhan juta. Kalau dibikin rusak sama dia nggak bisa dipakai lagi. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang aku katakan itu benar. Johan, mungkin nanti kamu harus memohon padaku. Johan, aku katakan padamu, tamparan kamu ini akan membuatmu hancur berkeping-keping. Kamu sudah gila, pergilah berobat. Tidak punya uangnya. Aku kasih kamu, naiklah taksi dan belok kiri. Ada rumah sakit jiwa di sana. Itu lebih cocok untuk kamu. Sayang, menurutku ada tempat yang lebih cocok untuk dia. Di mana? Lantai 2 perusahaan kita. Bukankah di sana tidak ada anjing? Betul, keamanan. Bawa investor kita, Tuan Bima Sanjaya, ke ruangan yang paling mulia. Setelah 5 menit, kamu akan jadi wanita paling menyedihkan di dunia ini. Aduh, aku sangat takut. Kenapa utusan dari investor? Belum datang juga. Johan, ayah, kenapa kamu datang? Tanda tangan kontrak ini masalah kecil. Serahkan saja padaku. Tahu apa kamu? Jika kontrak ini tidak ditandatangani, keluarga kita akan bangkrut. Mana orangnya? Tidak ada. Aku sudah menunggunya dari tadi. Tidak mungkin. Aku barusan menelpon dan orangnya bilang sudah sampai. Coba kamu pikirkan lagi. Apa ada orang yang datang sini? Tidak ada. Ah, ada anjing yang datang dan bilang mau investasi 200 M pada kita. Apa? Orangnya mana? Sudah membuat Anda menderita. Tuan muda. Tidak apa-apa. Hanya saja aku belum memikirkan bagaimana cara membereskan mereka. Lucy, berikan aku petunjuk. Nona Lisa, apa kamu nggak salah? Dia hanya seorang karyawan di perusahaan kami. Orang yang sakit jiwa. Kurang ajar. Apakah kamu buta? Dia adalah putra Sanjaya Group yang berpisah selama bertahun-tahun. Pewaris tunggal keluarga Sanjaya. Asisten Lisa, robek surat kontrak mereka. Baik. Oh, jangan. Aku tadi sudah ngomong sama kamu, tapi kamu tidak mau dengarkan. Ampuni, aku... dia yang menyuruhku melakukannya. Semuanya adalah ide dari dia. Aku sudah disihir sama dia. Betul kah? Bima, kamu masih mencintai aku kan? Aku hanya mencintai kamu seorang. Tuan muda Bima, aku adalah anjingmu. Ku. Karena kamu sudah berkata seperti itu. Masuk ke dalam dan jangan pernah keluar lagi. Jangan. Aku tidak akan berani lagi. Bima, 3 tahun hubungan kita, kamu lepaskanlah aku. Dulu aku begitu mencintaimu, tapi tidak dihargai. Sekarang sudah terlambat. Waktu itu aku nggak tahu menghargainya. Pergi. Asisten Lisa, aku tidak ingin berada di sini lebih lama lagi. Tuan muda, nanti Anda pergilah ke dealer mobil. Tuan besar sudah memesankan mobil mewah untuk Anda, Rolls Royce, sebagai hadiah pertemuan kedua. Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Ayah yang tidak pernah kutemui selama ini, ternyata seorang konglomerat. Sekali mengeluarkan uang langsung miliar. Bagi orang biasa, tidak akan pernah tercapai selama hidupnya. Tuan muda, Anda salah. Harga mobil itu lebih dari 40 M. Oh ya Tuhan.
Aku benar-benar ingin melihat mobil seharga 40 M itu seperti apa. Dealer mobilnya sudah setting pengaturannya, kuncinya pakai sidik jari. Selain Anda, tidak ada yang bisa Kebetulan, membukanya. mobilnya masih ada di Della. Mari kita bantu. Tambahkan beberapa apresiasi untuk dia. Melissa, kamu masih mau bekerja lagi nggak? Supervisor, aku masih ingin bekerja. Clarissa setiap bulannya selalu mencapai target. Kalau kamu, setiap bulannya selalu di bawah. Belajarlah dari Clarissa. Beberapa kancing baju ini harus dilepaskan. Supervisor, Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan pecat kamu. Supervisor, ada orang sebelah sana yang memanggilku. Aku pergi dulu. Kembali kamu. Halo, mobil ini... Melissa, lihat apa kamu? Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya kebetulan lewat. Gak usah berpura-pura. Kalau kamu menyebarkannya, aku akan bunuh kamu. Aku tidak akan ngomong. Supervisor, cepat lihat ke sini. Mobil pesanan konglomerat dibuat tergores olehnya. Melissa, kamu bakalan kehilangan uang. Sebentar lagi Tuan Muda Sanjaya, yaitu putra dari konglomerat Budi Sanjaya, akan datang mengambil ini. Aku mau lihat apa yang akan terjadi padamu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia yang mendorong Melissa. Kamulah yang harus ganti rugi. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk lihat-lihat. Yo, Melissa, ini temanmu ya? Aku lihat pakaian yang ada di badannya. Harganya nggak lebih dari 400.000. Sangat cocok denganmu. Melissa, perusahaan punya aturan. Jangan biarkan sembarangan orang masuk ke sini. Kalau sampai terlihat oleh customer kelas atas akan mempengaruhi penjualan. Bentar lagi putra konglomerat akan datang. Kalau sampai membuatnya tersinggung, apa kamu sanggup menanggungnya? Baiklah, kalau gitu kamu mau ambil mobil yang mana? Ini mobilnya. Rolls-Royce. Ininya menyamar jadi putranya konglomerat. Berani sekali kamu. Betul itu. Melissa, kamu dapat dari mana orang ini? Orang miskin itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu kalau otaknya bermasalah. Menurutku otak kalian lah yang bermasalah. Bentar lagi kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Mau jualan atau tidak? Aku datang untuk mengambil mobil. Yang dipakai di seluruh badannya adalah barang bermerek. Bukankah itu Tuan Muda Sanjaya? Halo, aku adalah marketing terbaik di sini. Permisi, siapa nama Anda? Nama keluarga aku Sanjaya. Dari konglomerat Sanjaya. Tuan Muda Sanjaya, akhirnya Anda datang juga. Mobilnya sudah disiapkan untuk Anda. Mobil ini sangat mahal. Aku datang ke sini untuk mengambil 1 unit yang harganya 2 miliaran. Kenapa jadi yang ini? Sayang, kamu hebat sekali. Tuan Muda Sanjaya, silakan dilihat mobilnya. Ini Rolls Royce terbaru, harganya 40 M. Sayang, sebelumnya kamu berpenampilan biasa. Apa itu demi memberiku kejutan? Salah ini. Ini bagusnya gimana ya? Jangan sampai kehilangan muka. Oh, benar. Ini hanya sebuah kejutan kecil untuk kamu. Bos, bagaimana caranya membayar mobil ini? Ayah Anda sudah bayarkan. Anda bisa langsung membawanya. Hah? Apa ini kejutan yang diberikan oleh ayahku? Aku mau menikah. Ayahku berikan hadiah kecil ini untukku. Biasa aja lah. Tapi Tuan Sanjaya, barusan mobil Anda dibuat seseorang sampai lecet. Siapa itu? Itu dia, Melissa. Kamu? Sayang, kamu kenal dia? Mantan pacarku. Main-main aja. Sayang, seleramu jelek sekali. Kenapa bisa suka sama dia? Benny Sanjaya, waktu itu aku yang mencapakan kamu. Beraninya kamu. Bicaralah baik-baik dengan Tuan Sanjaya. Kurangi bicaranya. Tuan Muda, menurut Anda goresan sepanjang ini, bagaimana kalau suruh dia bayar ganti rugi 2 M? Benar. Ini mobil kamu. Main ngaku aja kamu. Bima Sanjaya, petugas keamanan. Sayang, kok kamu kenal dia juga? Kamu lihat aja pakaiannya, bahkan gak sampai 200.000. Murahan sekali. Udah lihat video kemarin. Petugas utamanya adalah dia. Petugas keamanan Bima Sanjaya. Masih pura-pura jadi anak orang Pantas kaya. aja aku merasa orang ini sangat familiar. Dia barusan bilang kalau mobil ini milik dia. Benar-benar gak sadar diri. Jangan berpikir sama-sama Sanjaya itu berarti orang kaya. Bisa jadi hanya seorang petugas keamanan. Kamu bilang mobil ini punya kamu. Kalau begitu kamu bawa saja. Omong kosong. Kalau enggak memangnya aku dorong. Supervisor, kuncinya mana? Aku mau pergi. Iya, cepetan. Aku udah gak tahan lagi. Maaf Tuan Muda. Ayah Anda memasukkan sidik jari Anda. Jadi harus pakai sidik jari untuk membukanya. Ayahku perhatian sekali. Hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Dengan begitu menunjukkan identitas terhormatku. Mantap itu. Tuan Muda, silakan. Satpam, lihat baik-baik. Inilah mobil mewah yang sebenarnya. Begini cara bukanya. Sidik jarinya salah. Anda punya 2 kesempatan lagi. Apa ini? Tuan Muda, Anda pasti gugup. Telapak tangannya jadi berkeringat. Sini aku bantu elapkan.
Sekarang sudah, dicoba lagi. Kesalahan sidik jari. Anda punya satu kesempatan lagi. Apa yang terjadi ini? Pasti ayah Anda tidak sengaja membuat kesalahan. Sidik jari ini terkadang tidak akurat, sama seperti kunci rumahku. Kadang nggak bisa dibuka. Betul itu. Masalah di mobil ini ada di orangnya. Dia sama sekali bukan pemilik mobil. Bima Sanjaya, apa katamu? Mobil ini bukan milikku, jadi milikmu. Benar. Itu milikku. 10 kali dalam kehidupan kamu. Kamu tidak akan mampu beli mobil ini. Anda tidak menghormati Tuan Muda Sanjaya. Hati-hati aja. Aku akan Supervisor, gimana kalau kamu biarkan Bima coba dulu? Melisa, kamu sudah gila ya? Kalau sampai tangannya menggores mobil ini, dia nggak akan mampu beli atau bayar ganti rugi. Orang seperti dia, begitu melihat Rolls Royce, langsung timbul niat jahat. Kalau sekarang aku bisa membukanya. Bukankah itu bisa membuktikan milikku? Bima, aku tahu apa motifmu. Ponsel disembunyikan di samping. Begitu kamu datang, buka pintu mobilnya lalu foto. Setelah itu share foto ke media sosial. Menipu gadis-gadis muda yang tidak berpengalaman. Memangnya aku gak mengenalmu? Tuan Muda Sanjaya, Anda hebat sekali. Orang seperti dia yang punya gangguan psikologis, apapun bisa melihatnya dengan jelas. Sama sekali nggak boleh biarkan dia menyentuhnya. Satpam, cepat usir dia keluar. Berhenti. Manajer, Anda datang ya? Tuan Muda Sanjaya datang untuk mengambil mobil. Ini adalah Tuan Muda Sanjaya. Tuan Muda Sanjaya, mobilnya terkunci ya? Ayo, aku pakai sidik jari. Tidak tahu apa yang dilakukan. Masih belum bisa dibuka. Tidak benar. Asisten Lisa sendiri yang datang. Sudah dikonfirmasi berapa kali. Bagaimana bisa ada kesalahan? Siapa dia? Oh, dia adalah penjaga keamanan. Ingin coba buka pakai sidik jarinya. Sudah saya larang. Nanti akan telepon untuk menangkap dia. Penjaga keamanan? Ya, betul-betul. Kamu penjaga keamanan? Ya, betul. Asisten Lisa berpesan padaku. Identitas Tuan Muda Sanjaya adalah petugas keamanan. Apa itu? Apa kabar? Aku adalah Teddy, manajer dealer ini. Sekarang mohon Anda buka kuncinya. Manajer, dia itu seorang penipu. Berpura-pura menjadi putranya konglomerat. Kenapa Anda begitu cepat padanya? Pergi dari sini kamu. Tuan Muda, silahkan Anda buka kuncinya. Pembukaan kunci berhasil. Ini tidak mungkin. Kalau begitu, petugas keamanan ini benar-benar putra konglomerat, Tuan Muda. Maafkan aku. Dia menggores mobilku. Bagaimana kompensasinya? Tentu saja, dia harus bayar Anda 2 ya. Manajer, aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Dia menamparku 2 kali. Bagaimana cara mengatasinya? Terbuta kamu. Beraninya kamu menyentuh Tuan Muda. Tuan Muda, aku salah. Aku pukul diriku sendiri. Satpam, bawa dia pergi. Hari ini aku gak jadi bawa mobilnya. Ada waktu baru aku datang lagi. Baiklah, kalau gitu Anda pergi sibuk aja. Baiklah. Si Bima ini ternyata benar-benar anaknya konglomerat. Tidak bisa, aku harus minta maaf padanya. Kalau tidak, habislah kita nanti. Bima, kamu benar-benar putra konglomerat ya? Bukan. Aku bilang sama kamu ya, tapi jangan bilang-bilang. Putranya konglomerat hari ini keluar negeri untuk menemui ayahnya. Lalu memintaku datang ke sini untuk mengambil mobil dia. Dia adalah bosku. Aku juga merasa aneh. Kemarin kamu masih ditindas orang. Hari ini kok tiba-tiba jadi putranya konglomerat? Saat aku ditindas orang, kamu satu-satunya orang yang membantuku. Malam ini aku terakhir makan. Oke, kutunggu teleponmu. Oke, aku pergi dulu. Ternyata membantu orang lain mengambil mobil. Membuatku takut setengah mati. Lain kali kalau bertemu dia, harus habisi dia. Sudahlah, pihak hotel suruh kita lihat tempat resepsi. Ayo, ayo. Tuan Muda, ibu Anda sudah keluar negeri untuk bertemu dengan Pak Budi. 7 hari lagi baru pulang. Hadiah ketiga, Pak Budi berhasil mengambil alih hotel paling terkenal. Imperial Hotel sudah diatasnamakan Anda. Sekarang Anda ikutlah dengan saya ke hotel. Wow, ini mewah sekali. Berapa biayanya? Dekorasi aja 4M. Tapi bagi Pak Budi itu nggak ada apa-apanya. Apa ini? Batu kecil. Batu. Tuan Muda, itu satu harganya 4M. Tuan Muda, Anda jangan terkejut. Itu adalah milik Anda. Anda bilang batu berarti batu. Kehidupan orang kaya benar-benar tidak bisa diprediksi. Halo? Hotel Imperial? Hotel paling mewah di kota Surabaya ya? Sayang,
Sayang, apa kita benar-benar akan mengadakan resepsi di sini? Tentu saja. Ini hotel paling mewah, banyak orang. Seumur hidup aku belum pernah ke sini. Aku kasih tahu kamu ya. Ini adalah industri orang kaya. Orang biasa tidak akan bisa masuk ke sini. Dengar-dengar untuk jadi member VIP, butuh ratusan juta. Ayahku menggunakan koneksi orang dalam, biar aku bisa melakukannya di sini. Sayang, aku bahagia banget bisa menikah denganmu. Itu tidak perlu kamu katakan. Jika bisa mengundang orang terkaya hadir di pernikahan kita, lalu kami keluarga Sanjaya pasti akan menarik perhatian para orang kaya. Keluarga Sanjaya dari Surabaya mengirimkan undangan pernikahan. Keluarga Sanjaya? Dunia ini benar-benar sempit. Tuan muda, Anda kenal? Di dealer mobil, mereka mempermalukanku. Berani sekali. Aku akan pergi bereskan mereka. Karena mereka sudah datang ke sini, aku akan ladeni mereka. Beritahu mereka, orang terkaya akan menghadiri resepsi pernikahan mereka dan akan memberikan hadiah yang besar. Mengerti. Orang terkaya mengatakan akan menghadiri resepsi pernikahan kalian. Terima kasih kepada orang terkaya. Jika orang terkaya datang ke acara resepsi, keluarga Sanjaya benar-benar akan makmur. Bisa mendapatkan restu orang terkaya. Keluarga kita akan makmur. Setelah pernikahan besok, tidak tahu ada berapa banyak orang yang akan menjilat pada kita. Itu tentu saja. Tidak semua orang bisa disukai orang terkaya. Setelah besok, aku akan buat semua orang memandang tinggi kita. Kenapa wanita ini bisa ada di sini? Melissa, Hotel Imperial memangnya tempat yang bisa kamu datangi. Bagaimana mungkin dia nggak bisa datang? Kamu lupa ya? Siang bolong dia di dealer mobil, sedang macam-macam dengan manajer Teddy. Tentu aja datang ke sini untuk makan gratis. Oh, aku mengerti. Kamu datang ke Hotel Imperial untuk tidur dengan manajer Teddy ya? Ngomong apa kamu? Aku datang ke sini untuk makan. Makan? Kamu tahu nggak? Satu meja di sini harganya lebih dari 2 M. Kamu yang miskin ini dapat uang dari mana? Mau makan? Mau bohongi orang dengan alasan yang gak masuk akal? Aku malas meladeni kalian. Hei, jangan pergi Melissa. Saat bersama denganku, pura-pura jual mahal. Sekarang malah tidur dengan pria tua. Di mananya aku tidak lebih baik dari dia. Lepaskan. Dasar gak tahu diri. Dengerin aku. Jangan remehin kami keluarga Sanjaya. Setelah besok, si manajer Teddy itu akan berlutut di depan rumah kami. Benar itu. Kami keluarga Sanjaya mendapat dukungan orang terkaya. Di masa depan aku adalah orang terhebat di Surabaya. Sekarang kamu menyesal kan? Besok datanglah ke acara pernikahanku. Aku ingin melihat buka iri dan cemburu kamu. Aku gak akan pergi. Kamu sudah gila ya? Siapa yang iri padamu? Berhenti berpura-pura. Membiarkan kamu datang ke pernikahan kami itu karena memberimu muka. Aku ingin dapat ucapan selamat langsung darimu. Lepaskan. Dasar gak tahu diri. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bima Sanjaya. Benar-benar di mana-mana selalu ada kamu. Kamu penjaga keamanan busuk. Sudah tidak mendapatkan pekerjaan di dealer mobil. Lalu datang sampai ke hotel ya? Sayang, mereka benar-benar tak terpisahkan. Ikan mencari ikan dan udang mencari udang. Kura-kura mencari kura-kura. Kalian berdua seperti pasangan anjing. Selamanya tak terpisahkan. Bima, kita pergi saja. Tenang aja. Bukankah kalian berharap Melissa pergi ke acara resepsi pernikahan kalian? Aku mewakili dia menyetujuinya. Bima, kamu gila ya? Aku tidak akan pergi. Tenang saja. Apa kamu tidak ingin melihat pernikahan yang gagal? Pernikahan yang Bima gagal? Sanjaya, kamu jangan sembarangan. Siapa yang kamu maksud gagal menikah? Tentu saja itu kamu. Kamu benar-benar lucu. Kamu ini hanya seorang penjaga keamanan. Besar sekali mulutmu. Kamu tahu tidak? Besok di resepsi pernikahan kami siapa yang akan datang? Orang terkaya. Kamu tahu orang terkaya itu apa? Istriku, jangan banyak ngomong dengan orang rendah ini. Dia mana ada persyaratan untuk bertemu orang terkaya? Hah. Bicara dengannya satu kalimat saja. Itu hanya buang-buang waktu. Kamu tenang saja, Tuan Benny. Besok orang terkaya akan hadir tepat waktu di acara pernikahan kalian. Oh ya, kalian jangan mengundang terlalu banyak orang. Jangan sampai malu kalau gagal acaranya. Oke? Besok kamu juga datanglah. Aku akan biarkan kamu melihat apa itu perkumpulan orang kaya. Sayang, untuk apa suruh mereka datang? Besok akan ada pertunjukan di acara pernikahan. Sayang, kamu jahat sekali. Besok mereka akan menyesal datang ke dunia ini. Bima, ngapain kamu menyetujui mereka? Aku sangat paham sifat Benny. Dia pasti akan memikirkan cara untuk mempermalukan Tenang kita. saja, aku punya ide. Kenapa kamu begitu datang langsung memukul orang? Adik sepupu, jangan panggil aku. Aku nggak punya kakak sepupu yang miskin. Katakan, apa kamu memakai nama keluarga kami? Datang ke sini untuk makan gratis? Bukan, temanku mengundangku makan di sini.
Itu benar-benar lucu. Kamu mana ada teman yang kaya mengundangmu makan di sini? Kalau sampai aku tahu kamu memakai nama keluarga kami untuk dapat makanan gratis, hati-hati, aku akan robek mulut kamu. Dengar tidak? Dengar. Sekarang juga pergi dari sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Menjengkelkan sekali. Apa yang terjadi ini? Siapa dia? Adik sepupu aku. Putrinya pamanku. Mereka keluarga Wijaya di Bandung. Juga termasuk orang kaya. Keterlaluan sekali. Bukankah cuma hanya kaya saja? Kakak sepupu pun dipukul. Sudahlah Bima, ayo kita pergi. Benar apa yang dia katakan. Tempat mewah bukan tempat untuk kita datang ke sini. Aku tidak percaya itu. Tetap makan di sini. Bima, semua yang ada di dalam sini sangat mahal. Ayo kita pergi aja. Kamu tenang saja. Waktu itu bos bilang, sudah membeli mobil yang begitu bagus dan cantik. Jadi aku dikasih hadiah. Oh, silahkan dilihat menunya. Mau makan apa pesan saja. Tidak usah sungkan. Kamu yakin bos kalian yang akan bayar ini? Tentu saja. Ini satunya 400 juta. Dua berarti 800 juta. Makanan ini setengah harga rumah. Gimana kalau konfirmasi dulu ke bos kalian? Aku sudah mengkonfirmasinya. Pesan aja. Hana, ada masalah besar. Ada masalah apa? Panik kayak gini? Kamar di Geria Tawang Hotel ini, lampunya menyala. Kamu bilang apa? Itu kamar eksklusif orang terkaya. Udah 3 tahun aku datang ke sini, belum pernah melihatnya. Benar, orang terkaya nggak gampang ditemui. Nggak disangka akhirnya kita bisa bertemu. Cepat pergi bersulang. Jika bisa mendekati orang terkaya, bahkan dengan sedikit bantuan, keluarga Wijaya akan terbang ke atas berubah menjadi fonik. Lapar sekali. Cepat dimakan. Halo Tuan, ini kiriman dari keluarga Sentosa. Dimsum seharga 1 M. Sampaikan terima kasihku pada keluarga Sentosa. Semuanya sudah mengantri di depan pintu untuk bersulang dengan Anda. Kalau begitu beritahu mereka. Sekarang aku sedang menjamu tamu yang sangat terhormat. Tidak mau diganggu. Apa yang terjadi ini? Kenapa begitu banyak orang? Kasih kamu wine dan makanan. Aku kira mungkin mereka menganggapku adalah bos besar. Kita terlambat datang. Udah banyak orang menunggu bertemu dengan orang Ini terkaya. adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bertemu dengan orang terkaya. Hanya satu kata, itu adalah kemuliaan keluarga kami. Sepertinya tidak. Hari ini orang kaya mengundang makan seorang wanita cantik. Beruntung sekali dia. Maaf, tolong bubar ya. Orang terkaya sedang makan, gak ingin diganggu. Kamu bekerja samalah sebentar. Biar lihat sebentar. Para bangsawan sedang makan. Jika terganggu, kamu berani menanggung akibatnya. Benar, aku yang lancang. Maaf. Melisa, si perempuan jalang ini, kenapa bisa berada di dalam? Hah? Pria yang di dalam sepertinya familiar. Ya ampun, ternyata dia. Hampir aja tertipu. Yang di dalam bukan orang terkaya. Aku sudah bilang kan? Melisa, aku akan membuatmu malu. Semuanya, nggak perlu menunggu di sini. Aku akan bawa kalian masuk. Kalian mau apa? Mau apa? Dasar buta kamu. Kedua orang itu adalah penipu. Penipu? Bagaimana kamu bisa tahu dia penipu? Punya buktinya. Begitu kalian lihat, pasti mengerti. Oh, bukankah ini video itu? Sepertinya petugas keamanan ini mengaku anak dari orang terkaya. Kalian lihatlah dia baik-baik. Yo, bukankah ini kamu yang ada di video ini? Petugas keamanan kan? Ternyata palsu. Petugas keamanan, kecanduan berpura-pura menjadi anak orang terkaya. Berani menipu sampai ke sini. Aku mau makan. Kalian keluarlah. Aktingnya mirip sekali. Menyinggung orang terkaya, 100 nyawa pun kamu gak akan bisa membayarnya. Melisa, lihatlah orang yang kamu kenal ini. Aslinya seperti apa? Pantas aja aku merasa kamu berani makan sampai ke sini. Ternyata dia memanjat orang kaya palsu. Bima, kita pergi aja. Jangan takut. Teruskan makannya. Mukanya tebal sekali. Kalian para pelayan apa gak punya mata? Seorang penjaga keamanan busuk berpura-pura menjadi putra orang terkaya. Jika sampai orang terkaya itu tahu, kalian semua akan dipecat. Asisten orang terkaya mengatakan hari ini ada orang yang akan makan ke sini. Nggak tahu kalau dia palsu. Kamu berani sekali. Bukannya cepat keluar untuk minta pengampunan? Kamu berisik sekali. Sekarang ini aku mau makan. Kamu keluar sekarang sebelum terlambat. Seorang penjaga keamanan busuk. Udah terbongkar semuanya. Masih aja berpura-pura. Betul itu. Seorang penjaga pintu ingin berpura-pura menjadi putra orang terkaya. Benar-benar tidak tahu diri sama sekali. Adik sepupu, kami bersalah. Sekarang juga kami pergi. Kamu lihatlah aku. Lepaskan Bima ya. Melisa, kamu gak usah banyak omong. Dia gak akan bisa kabur. Mau aku lepaskan kamu boleh aja. Berlutut dan bersujud. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Lutut dan bersujud sama kamu. Memangnya layak? Mulutnya cukup alot ya. Petugas keamanan sebentar lagi ke sini. Aku mau lihat kamu yang lebih kuat atau kepalan tangan mereka. Pelayan, tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Gak perlu aku harus ajarin kalian kan? Halo, tolong tunjukkan kartu identitas Anda.
Bukankah ini Black Card? Hanya ada satu di dunia. Silahkan. Kamu memang penipu. Cepat keluar dari sini. Oh, Tentu aja itu palsu. Barusan waktu kamu keluarkan kartunya, aku hampir saja percaya. Gimana? Nggak ada yang bisa dikatakan lagi kan? alat kamu itu levelnya terlalu rendah. Tidak dapat mengenali identitasku. Masih aja berdebat. Benar-benar nggak tahu diri. Semuanya, jika bisa membereskan penipu ini, kalian semua ingin menyanjung orang terkaya. Mungkin saja orang terkaya akan senang sekali. Aku mengerti. Kamu, jangan harap bisa hidup lagi hari ini. Penipu kamu. Hentikan. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh dia, berani memukul dia, cari mati. Yo, Melissa, penjaga keamanan ini boleh juga ya? Saat genting, juga tahu menyewa aktris menyempurnakan peran. Ini sepertinya cukup terlihat seperti beneran. Jaga keamanan ini tidak sedikit menghabiskan uangnya. Kamu berani memukulku? Gawat, berani membuat masalah di ruangan orang terkaya. Nona, kamu juga tahu ini adalah ruangan orang terkaya. Terakhir kali orang yang membuat keributan di sini dikubur di dalam rerumputan setinggi orang. Kamu mau menakuti siapa? Penjaga keamanan ini berpura-pura menjadi orang terkaya, terbongkar oleh kami. Orang terkaya harusnya berterima kasih pada kami. Selain itu, siapa kamu? Hah? Pasti bersekongkol dengan penjaga keamanan melakukan penipuan, kan? Diam kamu. Dia adalah asisten orang terkaya. Sekarang sudah tahu kan aku siapa? Ternyata asisten orang terkaya. Aku yang buta nggak tahu apa-apa. Kebetulan Anda kesini. Penjaga keamanan ini berpura-pura menjadi orang terkaya. Jangan sampai biarkan dia kabur. Sekarang aku akan kasih tahu kamu siapa dia sebenarnya. Orang terkaya memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Setiap minggu secara acak mentraktir orang. Tuan ini adalah orang yang beruntung hari ini. Oh, ternyata begitu. Maafkan aku, udah salah paham. Tapi aku perlu mengatakannya. Orang terkaya mengundang makan juga harus lihat karakter orang. Dua orang ini bukan orang baik. Hati-hatilah supaya nggak dimanfaatkan. Kamu lagi ngajarin orang terkaya melakukan sesuatu atau mengajari aku? Nggak ada. Aku nggak berani. Baru saja, siapa yang main tangan? Oke, kalau gitu tinggalkan tangannya. Aku salah. Dia hanya orang rendahan menjaga keamanan. Aku adalah orang dari keluarga sudrajat. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Berani bilang orang yang diundang orang terkaya itu orang rendahan? Yang kamu pukul itu bukan dia, tapi wajah orang terkaya. Yang terhormat, Anda tidak akan menindas orang yang kecil. Tolong lepaskan aku. Bro, aku mohon sama kamu. Aku tidak akan berani lagi. Boleh saja mengampuni kalian. Kamu dan dia saling menampak. Tampar sampai mukanya bengkak. Baiklah. Bagaimana mengurus dia? Iya. Kakak sepupu, tolong bantu aku untuk memohon. Ayahku adalah pamanmu. Oke. Karena melihat kalian berdua ada hubungan kerabat, aku mengampuni. Terima kasih. Hei, kembali. Kakak sepupu kamu sudah bantu kamu. Masalah sebesar ini. Satu kalimat terima kasih langsung selesai. Bima, gak perlu. Aku sedang mengajari dia cara jadi orang dan bersikap. Adik sepupu berlutut dan bersujud meminta maaf pada kakak sepupu. Tidak berlebihan kan? Kenapa? Apa perlu ku bantu? Terima kasih kakak sepupu. Pergi sana. Keluar dari sini. Baik. Maafkan aku, sudah mengganggu acara makan kalian. Aku akan suruh Koki ganti satu meja tidak lagi. perlu. Kalau gitu silakan makan. Aku sampai ketakutan. Apa wajahmu baik-baik Tidak saja? apa-apa, wajahku sangat tebal. Mana ada orang yang mengaku wajahnya tebal? Menyebalkan sekali. Hidangannya jadi dingin. Oh ya, besok kamu jangan lupa. Pergi ke acara pernikahan Benny. Kalau tidak akan bisa melihat pertunjukan yang bagus. Tuan muda, selamat ya. Terima kasih. Silakan masuk. Hebat juga ya keluarga ini. Tamu-tamu yang datang bukan orang biasa. Semuanya adalah pebisnis. Kamu tahu nggak? Nggak tahu keluarga Sanjaya menggunakan cara apa? Mengundang orang terkaya untuk hadir. Benar-benar hebat. Orang terkaya sangat sulit ditemui. Hari ini jika bisa melihatnya, bisa mati karena kaget. Kita harus pandai menyanjung. Mungkin suatu hari dapat dukungan dari keluarga Sanjaya. Iya benar. Oke. Yo, Melissa. Kamu beneran datang? Selamat ya. Melissa, kamu melihatku sekarang pasti cemburu dan iri kan? Gak ada. Hari ini aku datang untuk memberi selamat pada kalian. Mana Bima?
Apa takut makanya tidak berani datang? Oh, tidak. Justru dia mengingatkan aku untuk kesini jangan terlambat. Sekarang kamu telepon dia. Dia pasti matiin ponselnya. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ah, kenapa begini? Melissa, kamu terlalu naif. Semalam sudah tidur sama dia ya? Ah, nggak ada. Nggak ada apa-apa di antara kami. Pasti sudah tidur. Kemarin dia di depanku belaga jantan. Di depan kamu belaga sobrani. Hanya ingin tidur denganmu. Sekarang dia berhasil mendapatkannya. Hari ini sudah pasti tidak akan datang. Suamiku, kamu luar biasa. Waktu itu kamu kenapa bisa suka sama wanita ini? Kamu bilang dia tidur dengan pria tua itu. Setidaknya bisa mendapatkan imbalan secara cuma-cuma ditiduri penjaga keamanan. Jangan sampai hamil dengan orang liar. Takutnya nanti tidak dapat hidup di kota ini. Maaf, aku sudah memberikan selamat. Kalau gitu, aku pergi. Bukankah ini sahabat baikku, Melissa kan? Kamu mau kemana? Lucy, Pernikahan mantan pacarmu udah pasti jangan dilewatkan. Ayo. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Bersedia meluangkan waktu untuk hadir di acara resepsi pernikahanku. Aku Benny merasa sangat terhormat. Hari ini orang terkaya secara pribadi akan datang sini untuk mengucapkan selamat pada kami berdua. Sekarang, hari ini pernikahanmu tidak bisa dilaksanakan. Yo, Bima Sanjaya, besar sekali nyali kamu. Masih berani datang ke sini. Sudah aku bilang, aku akan buat pernikahanmu gagal dilaksanakan. Kamu ini seorang penjaga keamanan busuk, berani bicara yang tidak-tidak di sini. Aku mau lihat apa kamu masih bisa tertawa lagi nanti. Para hadirin, dia adalah Bima Sanjaya, penjaga keamanan yang mengaku sebagai putranya orang terkaya. Sepertinya semua sudah melihat videonya kan? Rupanya dia ya, yang menyinggung orang terkaya tidak akan dimaafkan. Tuan Benny, hari ini aku mendukungmu. Kamu bilang aja harus dapatkan orang ini. Baiklah, sebelum orang terkaya datang, aku meminta semua orang bantu aku mengekspos kejahatannya supaya penjaga keamanan busuk ini tidak dapat hidup di kota ini. Betul Tuan Benny. Aku juga ditipu sama dia. Sampai dia membeli mobil, identitasnya terbuka. Aku baru tahu. Juga ada dia. Ini kaki tangannya. 2 orang melakukan kejahatan. Hati-hati. Kamu jangan lepaskan satupun dari mereka. Oke, Bima, aku sudah bilang. Mereka pasti berusaha segala cara untuk mempermalukan kita. tenang saja Melissa. Ada aku. Bagus, Bima Sanjaya. Bukankah kamu ingin pernikahan aku gagal kan? Aku lihat sekarang ini kamu akan kesulitan dalam hidup. Sayang, kamu hebat sekali. Beberapa kata aja bisa bikin dia hidup segan mati pun enggan. Bima Sanjaya, apa yang kamu tertawakan? Sekarang harusnya kamu ini berlutut. Minta pengampunan pada Tuan Benny. Mungkin aja dia mau berbaik hati mengampunimu. Berlutut sama dia. Kalau kamu begitu suka berlutut, kamu aja yang berlutut. Sudah mau mati masih aja berpura-pura. Orang terkaya akan segera datang. Tidak mau banyak ngomong sama kamu. Penjaga, bawa Bima dan wanita busuk ini. Seret mereka keluar. Dengar tidak? Tuh, Lia. Sialah. Kok sekarang mereka pun tidak patuh. Penjaga, bawa keluar 2 orang ini. Apa-apaan ini? Lepaskan! Lepaskan! Aku tuan muda keluarga Sanjaya. Cepat lepaskan tanganku. Bima, apa yang terjadi ini? Melissa, ini adalah mantan kolega aku saat jadi penjaga keamanan. Datang sini untuk memberiku muka. Dasar kalian, lepaskan. Kamu berani memukul istriku? Kamu udah bosan hidup ya? Bima Sanjaya, beraninya kamu memukul istriku? Sudah gila ya kamu? Ada apa ini? Penjaga keamanan bukannya menangkap dia, malah menangkap Tuan Benny. Aku juga nggak tahu. Bima Sanjaya, kamu benar-benar berani sekali. Sampai memanggil mantan kolegamu datang ke sini. Di masa depan, Tuan Benny akan membuat mereka sama sepertimu. Gak bisa hidup lagi di kota ini. Betul itu. Aku sarankan lebih baik lepaskan aku sekarang juga. Orang terkaya akan segera datang. Kalau tidak, anjing suruhan kamu ini. Dan kamu akan sama-sama dimusnahkan. Ini, seharusnya ini undangan yang akan kamu berikan pada orang terkaya kan? Undangan? Kenapa bisa ada padamu? Bagus ya kamu, Bima Sanjaya. Berani sekali nyali kamu. Barang orang terkaya pun berani kamu curi. Ini, kamu sendiri yang berikan padaku. Pembohong kamu. Sini, keluarlah. Wanita ini, bukankah selalu berada di samping orang terkaya? Asistennya kah? Iya betul itu. Aku pergi ke perusahaan orang terkaya untuk urusan bisnis. Dia pun ada di sana. Tuan muda. Tuan muda. Apa Bima Sanjaya benar-benar putra orang terkaya? Bima, sejak kapan kamu jadi tuan muda? Nanti aku jelaskan padamu. Dia adalah putranya orang terkaya. Barusan aku dengar, ada orang yang akan memboikot dia. Mana orangnya yang sudah bosan hidup itu? Cepat keluar. Lepaskan. Asisten Lisa, apa kamu tidak salah? Dia pura-pura menjadi orang terkaya. Dia hanya penjaga keamanan busuk. Pukul dia. Suamiku. Kalian benar-benar penjilat. Cepat sekali pergerakannya. Kalau begitu, bagaimana harus membereskan mereka? Katakan saja. Bima Sanjaya ternyata benar putranya orang terkaya. Kesempatan ini aku nggak boleh melewatkannya.
Bima, kamu tega sekali. Kenapa nggak kamu kasih tahu aku soal identitasmu? Lucy, kamu sudah lupa ya kejadian hari itu? Itu karena Johan yang memaksaku. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Aku sampai nangis beberapa Kamu hari. benar-benar membuat aku merasa jijik. Bima, kamu jangan marah lagi. Aku adalah wanita yang kamu cintai. Bawa aku bertemu dengan ayahmu, oke? Hah, bertemu dengan ayah? Oke. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Asisten, hari ini, permainan sehari ini, aku merasa sangat puas. Sangat bagus. Permainan. Benar. Gedung ini mengadakan acara. Pengalaman menjadi putranya orang terkaya hanya 1 hari. Baiklah, permainan kamu berakhir. Silakan pergi. Ayo, ketemu ayah. Bima Sanjaya, siapa kamu? Beraninya membohongi aku? Aku kasih tahu kamu ya. Mulai sekarang jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau enggak aku akan memukulmu. Bima, kamu nggak apa-apa kan? Ternyata hari ini sama seperti waktu itu. Semua adalah acara yang diadakan oleh orang terkaya kan? Iya, hari ini rasanya sangat memuaskan. Sangat keren. Sudahlah, setelah bangun dari mimpi, masih perlu bekerja dengan baik, oke? Oke. Besok aku akan pergi. Melamar pekerjaan sebagai penjaga keamanan kembali ke profesi lama. Oke. Halo, Ibu. Melissa, cepat kamu sini. Ibu mau dipukul sampai mati. Apa? Kamu di mana sekarang? Aku kirim lokasinya ke kamu. Kamu cepat datang ke sini. Ada apa? Terjadi sesuatu pada Aku ibuku. ikut denganmu. Bang Tiger, kamu tenang aja. Putriku, dia akan segera ke sini. Wanita tua, sebaiknya kamu berdoa putrimu bawa uangnya ke sini. Kalau tidak, nyawamu dalam bahaya. Tenang saja, putriku. Putriku bisa memikirkan caranya. Ibu! Putriku, kamu sudah datang ya? Ibu kena tipu. Pinjam sama rentenir. Pinjam 1 M. Wanita tua, hati-hati bicaranya. Kamu sendiri yang mau pinjam uang. Tidak ada yang memaksamu. Nona, kamu bawa uangnya. Enggak, begini aja. Kasih waktu aku beberapa hari, aku akan pikirkan caranya. Boleh. Kamu butuh berapa hari? 3 hari. Oke. Tapi, aku punya persyaratan. Apa persyaratannya? Malam ini kamu temani aku tidur. Aku akan menyetujuinya. Jangan macam-macam. Heh, aku memang mau macam-macam. Kamu bisa apa? Hah? Sakit. Menggertak seorang gadis, pria macam apa kamu? Tadi aku tidak memperhatikan. Ada seorang pecundang. Anak muda. Kamu tahu aku siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Aku akan membuatmu tahu. Beri dia pelajaran. Hit! Kamu jangan macam-macam ya. Kamu tahu, di belakangku ada siapa? Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Anak muda. Bos di belakangku. Kamu tidak akan mampu menyentuhnya. Dia di kota ini. Buka bank swasta. Keluarga Salim. Anak muda. Kenapa? Takut kan? Kamu pasti mengenal Tuan Salim. Sekarang kamu berlutut. Minta maaf padaku. Aku mungkin akan memaafkanmu. Setelah itu, biarkan gadis ini tidur denganku selama 1 malam. Aku bisa menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Siapa itu? Tuan Salim. Aku melepaskanmu, karena aku punya cara yang lebih kejam untuk membereskanmu. Bima, hentikan itu. Ibu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ibu ditipu. Pada awalnya, aku pergi mencari Tuan Salim untuk pinjam uang. Tapi dia bilang pinjaman 1 bulan baru bisa cair. Akhirnya dia membawa aku pinjam uang dengan Bang Tiger. Tapi udah 3 bulan pinjamannya belum juga cair. Tapi bunga pinjamannya jadi 1 miliar. Berapa banyak yang Anda pinjam darinya? 100 juta. 100 juta? Kalian mau tagih 1 M? Bunga kalian tidak masuk akal sama sekali. Jangan pukul aku. Tuan Salim yang suruh kami. Dia menyukai Melissa. Makanya suruh aku menipu ibu dia. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keinginannya. Tuan Salim, kenapa bisa mengenal aku? Kamu kenal dengan Lucy. Lagi-lagi si Lucy. Gadis ini memperkenalkan banyak gadis pada Tuan Salim. Semua menggunakan cara ini. Sekarang kamu telepon Tuan Salim. Suruh dia datang ke sini. Ya, keluarga Salim, kita tidak bisa menyentuhnya. Tenang aja Melissa. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa macam-macam sama kamu. Oh, dasar anak muda. Tuan Salim sudah datang. Kamu pasti mati. Tuan Salim. Ini si anak muda ini. Yang menantang kamu.
Heh, aku pikir tuan yang mana? Ternyata si Bima Sanjaya. Ternyata kamu. Benar. Sini, sini, sini. Aku perkenalkan pada semuanya. Dia ini yang ada di video. Tuan muda kayak palsu. Dasar penjaga keamanan busuk. Benar itu. Penjaga keamanan. Sekarang kamu merangkaklah di bawah kakiku. Aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk belajar menggonggong. Kebetulan hari ini aku ingin mencarimu untuk menyelesaikan masalah. Oke? Aku ingin lihat apa kehebatanmu. Tuan Salim, anak muda ini punya ilmu bela diri. Anda harus berhati-hati. Serang. Anak muda, kenapa? Kenapa tidak sombong lagi? Kamu benar-benar licik. Kucing hitam, kucing putih, cukup tangkap tikus saja. Itu baru kucing yang baik. Bang Tiger, orang ini kamu yang urus. Baiklah. Melisa aku yang urus. Melisa. Apa kamu tahu Bang keluarga Salim? Iya tahu, Bang keluarga Salim dan kita ada kerjasama. Setoran orang terkaya, diperkirakan ada setengah. Oh iya, besok mereka ada perayaan, dan sudah kirim undangannya ke sini. Aku mau buat mereka bangkrut. Jangan tanya aku karena apa. Keluarga Salim berasal dari Surabaya, punya 10 lebih bank swasta. Kekuatannya masih sangat kuat. Jadi maksud kamu sangat sulit ya? Baiklah, aku akan melakukannya. Besok adalah hari ulang tahun mereka. Besok di tahun depan. Aku harap itu hari peringatan mereka. Aku mengerti. Nona Melisa, berbahagialah. Sudah lihat kan? Lihat kekuatanku. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya bankir. Mau uang berapapun ada. Masuk. Ibu, kenapa di sini? Dia adalah calon ibu mertuaku. Aku secara khusus mengundang dia. Bang Tiga, jaga baik-baik ibu mertuaku. Tidak masalah. Lepaskan ibuku. Kamu mau aku lakukan apa aku setujui. Baiklah, kalau begitu kamu tersenyumlah. Jangan pasang muka cemberut. Tersenyumlah. Tuan Salim, Tuan Salim. Gawat. Ngapain panik kayak gini? Cepat bilang. Tuan Salim, aku tidak berani mengatakan Anda lihatlah keluar. Gak berguna. Apa gunanya kamu? Siapa ini? Yang berani macam-macam. Tuan Salim, aku hadiahkan sesuatu. Tidak masalah kalau tidak mau, kamu malah merusaknya. Itu bukan barang murahan. Bima Sanjaya, dasar penjaga keamanan. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi kamu. Mengawal! Tuan Salim, aku datang ke sini untuk menabung. Kamu tidak menerimanya. Tunggu. Kamu datang untuk menabung uang. Kamu mau menabung berapa? Rencananya 2M. Kamu punya 2M. Nasabah yang besar datang. Begini sambutan kalian. Sudah. Lagi mimpi ya kamu. Kalau kamu punya 2M, aku akan berlutut sama kamu. Aku akan menjilat kakimu. Gak perlu jilat kaki. Mulut kamu bau. Aku takut mengotori kakiku. Cukup menundukkan kepala saja. Aku akan biarkan kamu terus berpura-pura, oke? Jika hari ini kamu tidak punya 2M, aku akan membunuhmu. Baiklah. Bima, kamu jangan mengacau. Cepat pergi. Tenang saja, Melisa. Aku datang untuk menolong kamu. Mengawal. Wah, benar-benar ada uangnya. Di sini ada 2M. Perlu aku perlihatkan padamu. Kamu masih belum mempersilahkan aku masuk. Silakan. Tuan Salih, kamu sudah bisa penuhi janji kamu. Berlututlah. Bima Sanjaya, sekarang aku merasa curiga. Di dalam koper ini tidak ada apa-apa. Ini kosong. Kalau begitu, kamu buka aja. Bima Sanjaya, kamu sudah lupa ya sama identitasmu. Lucy pernah bilang, 20.000 saja, kamu tidak punya. Kenapa kamu begitu banyak bicara? Buka kotaknya. Buka kotaknya. Ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Tuan Salim. Pos 2M. Tidak kurang sepeser pun. Tuan Salim. Penuhi janjimu. Kamu ingin aku berlutut. Jangan harap kamu. Aku tahu. Ini pasti karena mau pamer. Sampai jual rumahmu. Kamu ini seorang bankir. Sekarang berencana tidak mau menepati janji. Di masa yang akan datang siapa yang masih berani mengikuti kamu? Kamu! Semuanya sudah lihat kan? Oke. Aku akan berlutut. Ayah. Anak baik. Benar-benar berbakti. Bima Sanjaya. Tunggu saja kamu. Hari ini aku akan bunuh kamu. Baiklah. Sebelum membunuhku, tolong tabungkan uangku buka rekening. Kamu mau menabung? Menabung apaan? Di mana uang kamu? Bukankah itu? Kamu sudah lupa ya?
Kemarin kamu memukul Bang Tiga. Uang ini sekarang jadi uang kompensasi. Cepat simpan. Cepat berterima kasih pada Tuan Bima. Terima kasih Tuan Bima. Tuan Salim sangat pintar bermain siasat. Begini saja. Sekarang aku mau menarik uang. Itu boleh kan? Kamu hanya punya 200.000 saja. Juga mau diambil? Gak apa-apa. Aku akan memberimu 200.000. Simpan kembaliannya. Tuan Salim. Tadinya aku tidak ingin perlakukan kamu begini. Tapi kamu bersikeras aku juga tidak bisa apa-apa. Sekarang aku ingin menarik uang. Uang tunai. Semua. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Hanya ada satu di dunia. Hanya ada satu kartu. Tidak disangka hari ini suatu kehormatan bisa melihatnya. Apa itu kartu tertinggi? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Tuan Salim, kamu mungkin tidak tahu. Kartu ini mewakili kekayaan yang tak terbatas. Jika dia ingin menarik uang tunai, tidak terhalang. Kalian jangan tertipu. Siapa dia? Aku tahu itu. Hanya seorang penjaga keamanan. Tidak masalah kalau kamu mau menipu. Tapi kamu bertemu denganku. Aku tahu kamu secara detail. Sebelum kamu berkata begini, apa kamu sudah konfirmasi dulu? Apakah benar tentang kartu ini? Bisa menelpon bagian layanan pelanggaran, konfirmasi kebenarannya diperiksa dulu. Dengan begini akan tahu ini betul atau salah. Oke? Kamu bisa buat kartu palsu, tapi informasi di kartu ini kamu tidak dapat masukkannya. Kamu telepon saja. Sebentar lagi pasti menangis. Tenang saja. Sebentar lagi kita bisa pergi. Halo? Apa ini layanan pelanggan kartu Suprit? Periksa untukku. Kartu dengan nomor belakang 0237. Siapa pemiliknya? Beraninya, kamu tidak memiliki izin ini. Lebih baik sekarang, tutup teleponnya. Kartu ini bukan sesuatu yang bisa kamu periksa. Jika tidak, kamu masuk ke dalam daftar hitam bank seluruh dunia. Tidak mungkin. Apa kartu ini benar? Juga tidak bisa biarkan aku periksa identitasnya. Apakah itu? Sekarang kamu sudah tahu. Itu benar kan? Cepat tarik uangnya. Tarik berapa? 200 juta. Anggap sebagai hidangan pembuka. Bima Sanjaya. Aku tidak tahu kartu ini kamu curi dari mana. Tapi aku sarankan cepat kembalikan kartu ini. Bahkan aku tidak mampu memilikinya. Kenapa kamu cerewet sekali? Tarik uangnya. Berapa banyak? Aku sudah bilang 200 juta. Tarik uang. Oke. 200 juta. Cukup untuk kamu. Ambil uangnya dan pergilah. Jangan tunda acara ulang tahun. Aku masih mau terus menarik uangnya. Bima Sanjaya, kamu jangan keterlaluan ya. 200 juta cukup untuk kamu habiskan. Jangan terlalu serakah. Aku masih mau menarik uang. Berapa banyak? 2M. Bima Sanjaya, kamu cari mati ya? Tarik 200 juta, sudah cukup. Kamu jangan terlalu serakah. Tidak apa-apa. Aku mau tarik 2M. Oke? Berikan padanya. Karena sudah begini, lebih baik kita sekali lagi yang lebih besar. Bima Sanjaya, kamu cari mati ya? Bisa jadi sekarang pemiliknya sudah menerima pesan. Kamu cepat ambil uang ini dan pergi dari sini. Dia menerima pesannya. Makanya aku harus segera mengambil yang besar. Agar aku nyaman membawanya. Berapa banyak? 200 M. 200 M? Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bima Sanjaya, maaf ya. Tarik lebih dari 20 M. Perlu membuat janji terlebih dahulu. Tuan Salim. Apa kamu lupa? Pemegang kartu ini tarik uang, bukankah tidak ada batasnya? Ini adalah aturan keluarga Salim. Aku bilang tidak ya tidak. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuan Salim, tidak boleh. Jika Anda menolak, dalam 3 menit, akun Anda akan kehilangan 400 M, ganti rugi 2 kali lipat. Omong kosong. Aturan apa itu? Aturan kami, keluarga Salim. Aku tidak akan berikan apa yang terjadi. Pengawal, usir dia keluar. Tuan Salim, lebih baik kamu pikirkan konsekuensinya. Memikirkan konsekuensinya, lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri saja. Menurutku, pemilik kartu ini sudah sampai di pintu. Kamu pikir saja, gimana caranya kamu kabur? Bima, kamu jangan mengacau. Tidak mungkin. Cepat pergi. Ini. Rumor ini benar, Tuan Salim. Apa kamu benar-benar kehilangan 200 M? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Salim, Anda harus bergegas berikan uangnya pada dia. Kalau tidak, itu akan menjadi 800 M. Berikan uangnya pada dia. Cepat! Tuan Salim, gawat, ada masalah besar. Dana darurat kita sudah pindah ke kantor pusat. Jika Anda ingin mengambilnya seperti ini, keluarga Salim akan bangkrut. Apa? Tuan Salim, masalah besar ini. Ayahmu akan datang ke sini. Sangat sibuk. Capek sekali. Tarik lagi 2 teh. Tidak bisa, bro. Ayah. Bro, jangan tarik lagi. Keluarga Salim akan bangkrut. Kamu kasihanilah kami. Ayah, kenapa kamu mohon sama dia? Dia hanyalah petugas keamanan. Kartu itu, pasti dia curi dari orang lain. Menyinggung pelanggan besar. Jika menarik 2 T, lemahlah keluarga Salim. Bro,
Aku mohon maaf. Kamu lepaskanlah kami. Minta maaf terus selesai gitu. Kamu tahu gak, barusan dia bersikap bagaimana denganku? Tidak peduli apa yang dia lakukan. Patahkan saja kakinya. Diusir dari keluarga Salib, mengemis untuk hidup. Menurutku kamu ini lebih cukup masuk akal. Kalau begitu, aku tidak tarik lagi. Mengawal! Patahkan kakinya. Ayah, aku adalah putramu. Dia hanya orang yang tak berguna. Kenapa kamu takut sama dia? Jangan takut sama dia, ayah. Sudahlah, karena semuanya sudah selesai. Kami pergi dulu. Melissa, antarkan Bibi pulang. Jaga dirimu. Bima, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kartu ini adalah milik asisten orang terkaya. Sebentar lagi, mereka akan mencariku. Ibu. Bibi, cepat antar ke rumah sakit. Dokter tolong! Apa yang terjadi? Tidak tahu, tiba-tiba pingsan. Cepat, bawa ke IGD. Tunggu. Dokter, periksa aku dulu. Nyonya Berta, Anda datang ya? Dokter Anto, kenapa sekarang standar rumah sakit ini semakin rendah? Manusia apaan ini? Bisa sampai masuk ke sini? Bukan begitu, ini keadaan darurat. Aku gak peduli. Aku katakan padamu, kamu harus ingat, yang namanya peraturan tetap peraturan. Tanganku baru aja tergores, berikan aku perawatan. Baik, Nyonya Berta. Harus didahulukan, yang duluan datang. Memangnya kamu siapa? Teriak-teriak di sini, gak tahu aturan. Aku katakan padamu, hari ini bahkan kepalamu yang jatuh, pasien PIP datang, kamu juga harus mengalah. Apa itu pasien PIP? Dasar kampungan, buka telingamu lebar-lebar. Aku jelaskan padamu, pasien PIP setidaknya menghabiskan lebih dari 4M di sini. Dapat fasilitas utama dari rumah sakit. Bahkan jika hari ini kamu berada di meja operasi, kamu juga harus keluar. Jadi maksud kamu, punya uang bisa segalanya? Benar sekali apa yang kau katakan. Tapi lihat dirimu yang miskin begini. Bahkan 400.000 aja nggak bisa kamu keluarin, bukan? Udahlah, cepat pergi. Oh ya, di seberang ada rumah sakit khusus hewan. Bawa aja ibumu periksa ke sana. Tapi ya, itu juga harus mengantri. Hewan peliharaan di situ lebih berharga dari nyawa ibumu. Apa yang kamu bicarakan? Rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan yang terluka. Sejak kapan uang menentukan segalanya? Maaf ya, ini adalah rumah sakit swasta milik keluarga Broto. Memang begitu peraturannya, begitu keputusannya. Kamu jagalah dulu ibumu, nanti aku datang periksa. Tunggu sebentar. Bukankah itu karena uang? Kami punya. Sekarang aku mau menggunakan fasilitas pasien VIP. Aduh, mengerikan sekali. 4M? Lihatlah kalian bertiga. Dari atas sampai bawah. Dari mana 4M? Jangan bercanda. Kamu jangan bilang tas rusak kamu ini di dalamnya uang semua. Siapa yang akan percaya? Ini uang semua. Dokter Anto, kamu percaya? Cepat, panggil keamanan. Usir penipu ini keluar. Kalau sampai pasien PIP yang lain datang dan lihat ini, gimana rasanya? Kalian pergilah. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak, aku akan panggilkan keamanan. Buka lebar-lebar mata kalian dan lihat ini. Gimana? Sudah bisa diobati? Cepat pergi ke IGD. Hei, mau kemana kamu? Aku sudah sembuh, nggak jadi diperiksa. Kembali ke sini. Barusan kamu. Sepertinya ada hal yang belum kamu lakukan. Keluar sambil berlutut. Emangnya siapa kamu? Uang kamu ini juga nggak tahu dari mana asalnya. Lihat kamu, barusan begitu garang. Apakah kamu seorang perampok? Kamu mau berlutut sendiri? Atau aku yang bantu kamu berlutut? Kamu? Bagaimana? Gak tahu. Dokter bilang kondisinya buruk. Kamu tenang saja, ada aku. Menyebalkan sekali.
baru aja dipermalukan oleh orang kampung. Ada apa, Bibi? Rumah sakit baru aja kedatangan beberapa orang kampung yang membawa uang sekoper. Sekali lihat uang itu aja udah tahu itu bukan uang halal. Apa? Ada masalah seperti ini? Ini beneran? Iya, benar. Aku ngomongin dia malah mau memukul aku. Gak masuk di akal. Berani berbuat begitu di rumah sakitku. Bibi, bawa aku ke sana. Aku akan berikan keadilan pada Bibi. Ayo. Bagaimana dokter? Situasinya tidak terlalu bagus. Pembuluh darahnya tersumbat dan tipis. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dokter, coba pikirkan cara yang lain. Kecuali ada ginseng yang berumur 10.000 tahun. Setelah memakan itu akan melancarkan peredaran darah. Tapi barang itu tidak mudah didapatkan. Harganya juga sangat mahal. Melissa. Kamu pergilah temani Bibi. Aku pergi dulu. Kamu cukup lakukan pekerjaanmu saja. Tuan ini, asisten Lisa yang suruh aku bawa masuk. Apa? Berhenti! Biarpun begitu, aku tetap harus geledah. Siapa tahu kamu bawa barang berbahaya. Boleh aku masuk sekarang? Anak muda, jangan pikir punya kenalan. Bisa jadi petugas keamanan di sini selama ada aku. Jangan berharap. Boleh aku masuk sekarang? Boleh. Terima kasih. Tidak perlu. Jangan buat keributan. Ya, bukankah ini petugas keamanan di hotel? Untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini untuk ginseng 10.000 tahun. Ginseng 10.000 tahun, anak muda. Kamu tahu itu barang apa? Beraninya kamu ngomong begitu. Talek, ini kerabat kamu ya? Besar sekali mulutnya. Bukan, hanya kenalan. Yang berikutnya, lelang. Ginseng 10.000 tahun. Harga lelang mulai 20 M. Harga pertangan 2 M. Silakan menawar. Hei anak muda, ginseng 10.000 tahun yang kamu mau sudah datang. Tawarlah. Jika harga awal tidak mendapatkannya sendiri, asisten Lisa juga tidak bisa melindungi kamu. 200 M. Kamu tahu gak 200 M itu berapa banyak? Hei, keluargamu tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Aku bisa melihatnya. Orang ini pasti sakit jiwa. Rumah sakit jiwa mana sih yang gak mengunci pintunya dengan benar sampai orang ini kabur? Anak muda, aku sudah bilang jangan buat keributan. Kamu malah buat keributan. 200 M satu kali. Aku katakan padamu, nanti kalau tidak bisa keluarkan uangnya, bahkan asisten Lisa juga tidak bisa melindungi kamu. 200 M dua kali. Sekarang kamu masih punya waktu. 200 M tiga kali. Sepakat. PC kartu. Anak muda, kamu bayar uangnya. Cepetan. Jangan berisik kamu, aku punya 200 M. Kamu kalau punya 200 M keturunan, aku percaya. Kamu yang miskin ini. Kalau punya 200 M, aku akan potong kepalaku. Kamu bisa jadikan bola. Alex, aku tidak tahu. Aku ingin bertukar barang. Bisakah kita melelang? Bisa aja sih. Tapi harus menonjol dan lebih tinggi harganya. Harga barang 2 kali lipat, baru bisa dilakukan pertukaran. 2 kali lipat? Barang 400 M. Aku tidak percaya kamu yang miskin ini. 8 kali kehidupan pun gak bakal punya barang seperti itu. Alex, batu ini seharusnya bernilai sekitar 400 M lebih. Hah? Ini hanya batu biasa. Beraninya kamu bilang 400 M. Alex, dia pasti tidak punya uang. Kamu cepatlah lapor polisi, biarkan dia di penjara. Batu ini adalah batu emas. Seharusnya bernilai 400 M. Ayo, batu apaan tuh? Aku belum pernah mendengarnya. Alex, cepat usir penipu ini keluar. Merusak suasana aja. Aku benar-benar tidak merasa bernilai 400 M. Yo, kamu dengar gak? Pak Alex aja udah bilang, barang ini tidak layak. Kamu ini orang miskin. Kenapa harus datang ke acara kelas atas? Kamu bahkan tidak tahu gimana kamu akan mati. Apa acara pelelangan kalian tidak punya
Spesialis yang profesional. Ahli untuk mengidentifikasi apa batu ini berharga. Aku tidak percaya pada para ahli. Kamu ini pasti dapat batu itu di jalan dan dibawa ke sini. Alex, gini aja, aku yang lapor polisi. Aku akan suruh polisi bawa dia. Aku tidak tahu banyak tentang batu. Tapi, nama batu emas, aku pernah mendengarnya. Begini saja. Aku akan suruh ahli datang ke sini. Identifikasi dulu. Oke? Hari ini, aku pastikan badut ini masuk penjara. Ini benar-benar batu panda. Kalau benar memangnya kenapa? Nilainya paling beberapa juta aja. Beberapa juta. Setidaknya bernilai 360 M. Bagaimana mungkin? Nilainya sebanyak itu. Orang miskin ini beruntung sekali. Bagaimana bisa dia mendapatkan barang berharga seperti ini? Meskipun begitu, kamu masih kurang 40 M. Kalau kamu nggak bisa mengeluarkannya, kamu tetap aja akan ditangkap. Betul itu. Seorang penjaga keamanan yang miskin, seumur hidupnya pun gak akan bisa mendapatkan 40 M. Sisanya 40 M aku gesek kartu. Aku harus dapatkan gingseng itu. $40 M diterima. Itu tidak mungkin. Dia hanya seorang penjaga keamanan. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Diam kamu. Mulai sekarang jangan pikir semua orang sama seperti kamu. Alex, sekarang sudah nggak ada masalah lagi kan? Gingseng ini aku akan bawa. Tidak masalah, tidak masalah. Anak muda, aku adalah Dokter Purboyo. Istri saya sakit parah. Butuh gingseng 10.000 tahun untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah kamu pakai ini, nanti bisa tidak aku pinjam. Baiklah, aku beli gingseng 10.000 tahun ini juga untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Setelah aku pakai, akan berikan pada Anda. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku akan bayar dengan harga yang tinggi. Itu tidak perlu. Setelah aku pakai, diberikan secara cuma-cuma untuk kamu. Ini kartu nama aku. Kedepannya kalau kamu butuh perawatan medis, apapun kebutuhannya, jangan ragu menghubungiku. Melissa. Gawat Bima, ibuku didorong keluar dari bangsal. Dokter bilang dia menolak melakukan perawatan. Apa? Ayo kita lihat. Iya, Dokter, apa yang terjadi? Kamu jangan mempersulit aku. Aku bisa kehilangan pekerjaan. Kamu bilang aja. Kamu sudah menyinggung orang. Ini perintah dari petinggi rumah sakit. Pasien ini tidak akan dirawat. Biarkan dia mati. Kejam sekali. Aku ingin tahu siapa yang mengatur ini. Resta, itu dia. Aku pikir siapa? Ternyata kamu petugas keamanan. Kamu kenal? Tentu saja. Bukan itu. Orang yang aku bilang bodoh itu. Hah, pantas aja. Rasanya agak familiar. Ternyata orang bodoh yang pura-pura jadi putra orang terkaya. Nona Berta, aku harap perseteruan kita yang sebelumnya kamu tidak akan mempermasalahkan. Selamatkan ibu temanku dulu. Benar, Nona Berta. Anda orang hebat yang berjiwa besar. Oke, aku akan mempertimbangkannya. Tapi barusan bibiku sepertinya dipermalukan. Ada yang bilang suruh dia merangkak keluar dari sini. Gimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Kami tadi sedang bertaruh. Dia yang mau bertaruh. Sembarangan. Jelas-jelas kamu yang memaksa aku. Aku nggak peduli. Kamu harus merangkak ke sini. Memohon padaku. Masalah perawatan ini, aku akan mempertimbangkannya. Nona Berta, aku aja. Pasiennya adalah ibuku. Oh, tidak perlu. Tidak perlu berlutut. Kami baru saja naik jadi VIP. Kenapa? Peraturan yang ditetapkan Nona Berta. Sekarang kenapa tidak mengakuinya sendiri? Aku hampir lupa. Kamu ini sebulannya hanya dapat 5 juta. Bagaimana bisa mengeluarkan 4 M? Uang ini nggak jelas dapat dari mana. Rumah sakit berhak untuk menyitanya. Dan aku sudah lapor polisi. Punya hak apa kamu melakukan ini? Apa tiket rumah sakit kami? Orang terkaya pun datang berobat ke sini. Dan kamu hanya seekor semut yang akan Menurutku mati kalau sepertinya terinjak. rumah sakit ini ingin ditutup ya? Bima, jangan bicara lagi. Nona Berta, aku mohon selamatkanlah ibuku. Aku akan berlutut pada Anda. Kamu nggak usah berlutut pada kami. Hanya mau dia yang berlutut. Baik, aku berlutut. Ayo, merangkaklah ke sini dan minta maaf padaku. Maaf Nona Berta. Maaf Nyonya.
Oh, bagus sekali. Kamu terkenal lagi. Menurutku video ini akan tembus sekitar 100 juta views lah. Oke, cepat berdiri dan pergi dari sini. Nona Berta, bukankah Anda sudah berjanji untuk mengobati dia? Benar, aku sudah berjanji. Tapi sekarang aku nggak ingin mengobatinya. Sini, serang aku. Cari mati kamu! Satpam, usir dia keluar. Aku tidak ingin melihat dia. Ah, tunggu! Nona Berta, lihat ini. Dokter Anto, kamu semakin lama semakin sulit diatur sih. Malah nunjukin akar ini padaku. Kamu sudah gila Ini ya? bukan akar biasa. Ini adalah ginseng 10.000 tahun di pelelangan. Jangan mengada-ngada kamu. Ginseng 10.000 tahun di pelelangan. Sampai hari ini belum ada yang mendapatkannya. Kamu malah bilang si miskin ini yang membawanya. Benar-benar lucu. Ini adalah ginseng 10.000 tahun. Baru saja aku beli di tempat pelelangan. Semakin lama semakin keterlaluan. Jika nggak punya kekayaan miliaran, nggak akan bisa masuk ke sana. Kami keluarga Broto tidak memenuhi syarat, apalagi kamu yang miskin ini. Oke, kamu tunggu saja. Aku akan telepon, nanti kamu juga akan tahu. Oke, aku mau lihat orang hebat mana yang akan kau panggil. Dokter Purboyo. Tuan Besar Purboyo. Selama aku jadi dokter, hanya mendengar namanya saja, tidak pernah bertemu dengannya. Dokter Purboyo itu orang yang berpengaruh. Bahkan aku nggak bisa mengundangnya. Dia itu hanya orang miskin, berani sekali membual. Kamu tunggu aja. Halo? Apa ini, Pak Purboyo? Aku Bima Sanjaya. Anak muda, ada perintah apa? Aku mengalami beberapa masalah di rumah sakit Broto. Aku ingin Anda keluar dan bantu aku mengatasi masalah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kesabaranku ada batasnya. Cepat pergi, kalau tidak aku akan lapor polisi. Kamu tunggu aja. Pak Purboyo sudah mau sampai. Kamu semakin lancang ngomongnya. Tadi pelelangan, sekarang Pak Purboyo. Sudah selesai belum sandiwaranya? Capek enggak? Berta, aku benar-benar gak ingin melihat orang ini lagi. Cepat suruh dia pergi. Oke, kita nggak akan main lagi. Satpam, bawa dia keluar. Lepaskan. Tunggu. Aku mau lihat siapa yang berani. Tuan, Anda sudah datang ya? Mereka mengambil ginsengnya. Aku Purboyo. Anak muda ini adalah temanku. Aku dan keluarga Broto menjalin beberapa hubungan. Nona Berta, berilah aku muka. Kakek Purboyo, lama nggak bertemu. Benar itu Anda. Benar, aku. Aku biasanya tidak segampang itu menemui orang. Hari ini kalian beruntung. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bima Sanjaya, ini kakekmu kan? Lihat pakaiannya seperti pekerja migran. Nggak mungkin kamu ambil dari proyek untuk bersandiwara kan? Berani sekali. Oke, keluarga Broto mau memberontak. Satu kata dariku, buat kalian keluarga Broto kehilangan posisi ini. Satu penipu, satunya lagi penipu tua. Masih bilang bukan kakekmu? Tuan, Anda gak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku mau buat keluarga Broto bangkrut. Dasar tua bangka. Kalau berani ngomong lagi, aku akan potong telingamu. Brenda, akar itu bau sekali. Cepat dibuang. Itu adalah ginseng 10.000 tahun. Kalian keluarga Broto tidak akan mampu ganti rugi. Orang tua, hari ini aku akan merusaknya. Kamu lihat aja. Beraninya kamu. Kamu berani aku bertaruh nyawa denganmu? Ini adalah ginseng 10.000 tahun. Nyawa istriku. Aku akan bertarung denganmu. Wisnu Broto, aku akan menghancurkan keluarga kalian. Tuan Purboyo, kenapa? Apa keluarga Broto sudah menyinggung Anda? Orang tua, masih berani mengutuk keluargaku. Satpam, potong tangan orang tua ini. Tuan, cepat pergi dari sini. Tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa menyentuhku. Hentikan. Ayah, aku akan singkirkan dua orang ini. Tuan Purboyo, ampuni kami keluarga Broto. Ayah, kenapa berlutut sama pekerja migran ini? Diam, diam. Coba lihat, berapa banyak hal yang sudah dia lakukan sebelumnya di rumah sakit. Berapa banyak nyawa yang dikorbankan. Selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Halo Wisnu Broto. Anda dicurigai melakukan penipuan medis. Sekarang juga rumah sakit Anda disegel. Tidak. Tidak. Wisnu Broto, masalah putri kamu. Aku sudah lama mendengarnya.
Tidak memperlakukan pasien sebagai manusia. Berapa banyak nyawa yang dikorbankan? Ia harus diproses. Ayah, tolong aku, ayah. Tolong aku, tolong aku. Kurang ajar. Keluarga Broto hancur karena kamu. Anak muda, sangat disayangkan gingseng berusia 10.000 tahun ini sudah hancur di tangan dia. Lihat. Nyawa istri Anda bisa diselamatkan. Ini adalah gingseng kembar. Nyawa istriku bisa diselamatkan. Operasi mertua kamu, aku sendiri yang akan lakukan. Bukan ibu mertua, kami hanya teman biasa. Istrimu sangat pengertian. Dokter Purboyo sangat hebat. Penyakit ibumu akan sembuh dalam beberapa hari. Terima kasih. Felisa, siapa itu? Adik sepupuku. Ada apa dia telepon di jam segini? Mungkin ini tentang acara ulang tahun besok. Halo Lily. Melisa, sedang apa kamu? Lambat sekali angkat teleponnya. Aku tadi sedang sibuk. Kamu sibuk apaan? Besok aku ulang tahun. Datanglah lebih awal untuk bantu-bantu. Kalau datang terlambat, jangan salahkan aku memukulmu. Baiklah. Dia selalu sombong kayak gini. Iya, tapi dia cuma ngomong aja. Lagian aku pergi bantu dia bisa mendapatkan uang. Itu bagus sekali. Dan besok juga sebenarnya ulang tahunku. Aku telepon dulu ya. Baiklah. Asisten Lisa, besok Melisa ulang tahun. Aku ingin kamu bantu aku pesan 1 set gaun mewah dan beberapa hadiah berharga. Aku tunggu kamu di rumah sakit. Baik Tuan Muda, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Tuan Muda, lama nunggu ya? Ini gaun untuk Nona Melisa. Kelihatannya bagus. Ini dari desainer terkenal, Hesti Purnama. Esti Purnama. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Hesti Purnama memang dari keluarga Garmen. Dia memiliki keterampilan luar biasa dalam mendesain pakaian. Hanya saja gaun yang dia buat... Gak dijual. Kenapa begitu? Karena Hesti Purnama merasa bahwa gaun yang dia buat adalah mahakarya. Harganya sangat mahal. Akhirnya Hesti Purnama memutuskan hanya disewakan dan gak dijual. Tapi besok ulang tahun Melisa. Tadinya aku mau hadiahkan untuk dia. Setelah ulang tahun dia, aku bayar ke kamu. Tenang aja Tuan Muda, saya sudah berhasil membeli gaun ini. Benarkah? Memang asisten Lisa yang pengertian. Selain itu, hadiah ulang tahunnya sudah saya siapkan. Hadiahnya besok akan kusuruh orang untuk mengantarkannya. Baiklah, terima kasih ya. Kalau begitu kamu sibuk Baik aja. Tuan Muda. Melisa, aku sudah menyiapkan gaun untukmu. Besok kamu pakai ini ke pesta. Wow, gaun ini sangat enak saat disentuh. Pasti harganya sangat mahal. Tidak mahal, kamu tenang aja. Kalau kamu suka, besok pakai ini ke pesta. Terima kasih ya Bima. Melisa, aku juga menyiapkan 1 kejutan untukmu. Kamu jangan macam-macam ya. Aku nggak butuh apapun. Kamu tenang saja, nggak pakai uang kok. Baiklah. Wah, di sini suasananya bagus sekali. Melisa, sedang apa kamu di depan pintu? Sepertinya belum pernah ke tempat beginian ya. Adik sepupu, selamat ulang tahun. Selamat apaan? Kamu udah datang ke sini, bukannya cepat pergi kerja. Malah di depan pintu aja bikin malu. Kalau sampai menabrak temanku, kusuruh kau makan sampah. Aku akan masuk sekarang. Hai, tunggu. Kamu harus ingat baik-baik. Semua makanan yang ada di pesta, semuanya sangat mahal. Kamu cuma bisa melihatnya, nggak boleh memakannya. Kalau sampai aku tahu kamu curi makan, aku akan merobek mulutmu. Aku nggak makan. Setelah selesai, aku akan pergi. Setelah selesai nggak boleh pergi. Kalau sampai orang lain tahu, dikiranya aku pelit. Kamu harus tunggu sampai pestanya selesai, beres-beres, dan simpan barang-barangku. Setelah selesai, boleh kamu bawa pulang makanan sisa. Hitung-hitung traktir kamu. Adik sepupu, aku nggak mau makan. Setelah aku bantu kamu, bisa nggak kamu kasih aku uang? Ibuku baru aja keluar dari rumah sakit. Aku ingin belikan suplemen untuk jaga staminanya. Untuk apa aku kasih kamu uang? Kerja aja belum, udah bahas uang. Pergi cepat, ganti bajunya. Aku hari ini datang ke sini cuma pakai ini aja. Nggak bawa yang lain. Melisa, kamu sudah gila ya? Pakai gaun ke sini untuk bekerja? Menurutku, kamu datang ke sini untuk bersenang-senang? Ini juga kan hari ulang tahunku. Aku hanya ingin pakai yang cantik. Ini juga nggak akan mempengaruhi kerjaanku.
Masih ingin pakai yang cantik ya? Lihatlah pakaian murahmu ini. Kenapa? Merasa hari ini banyak orang kaya? Mau coba menggait satu ya? Mau nggak gue kenalkan satu sama kamu? Semalam 10 juta. Cukup untuk belikan ibumu banyak suplemen. Kamu jangan ngomong lagi. Aku ke dalam. Hah, apa-apaan ini? Nggak tahu cara berdandan dia. Ya, cewek itu lumayan juga. Ya benar, pakaian yang dia pakai cukup berkelas. Kalau suka, sana pergi minta nomor kontaknya. Melissa, Bima, kenapa ke sini? Seorang wanita penjaga pintu, seorang petugas keamanan. Kalian berdua berencana cosplay di sini ya? Lily, siapa dia? Dia kekasihnya Melissa, seorang penjaga keamanan yang bau. Kalian cium aja, begitu dia masuk langsung bau. Aku mengerti, kamu ini sudah dipecat kan? Udah kehabisan makanan, lalu datang ke sini mau makan gratis. Bima, untuk apa kamu datang ke sini? Bukankah aku sudah bilang sama kamu, mau kasih kamu sebuah kejutan? Lupakan aja. Bagaimanapun ini pesta ulang tahun sepupuku. Gimana kalau kamu tunggu aku sampai Tidak selesai? masalah, aku akan bantuin kamu. Kalian berdua seperti perangko dan amplop. Pasangan yang serasi. Tutup mulutmu yang bau. Dasar miskin, ingin mendapatkan uang dariku? Bukannya patuh, mau kerja lagi nggak? Aku datang ke sini hanya untuk membantu Melissa. Siapa juga yang mau uang busukmu? Berhentilah bicara mau kosong ini. Udah nggak punya makanan, makanya datang ke sini kan? Aku peringatkan kamu. Akan kusuruh penjaga keamanan mengawasimu. Setelah acaranya selesai, kamu baru boleh makan. Kerja yang jujur. Kalau berani buat masalah, aku akan suruh orang patahkan kakimu. Sudahlah Bima. Baiklah. Nona, kenapa kamu menyerahkan dirimu ke dalam pelukanku? Mau menggoda suamiku? Bukan begitu. Dia duluan yang menarik tanganku. Masih mau berkelit lagi? Hentikan! Apa-apaan ini? Melissa, kamu gak apa-apa kan? Kenapa kamu memukul orang? Jaga wanita ini baik-baik. Dia sengaja menggoda Jika suamiku. kamu ngomong kasar seperti ini lagi, aku mungkin akan memukul wanita. Kamu ini hanya penjaga keamanan, beraninya mengancamku. Apa yang kalian berdua lakukan? Wanita ini memukul Melissa. Kenapa emangnya kalau pukul dia? Siapa yang bisa terima suaminya digoda? Sudahlah. Lily, aku sudah melesaikan pekerjaanku. Kami pergi dulu. Tunggu. Suamimu bukan lawannya. Dia bilang tunggu. Lihat apa yang dia Mau kami inginkan. pergi boleh saja. Bayar uang kompensasi bajunya dulu. Emangnya aku apaan? Baju dia yang rusak, dikasih gratis pun aku nggak mau. Ambil uangnya dan pergi. Baju Melissa ini, buatan tangan Hesti Purnama. Harganya 4 Kalau kalian tidak ganti rugi, aku akan menghitung hutang lama dan baru secara bersama. Kamu berani mengancamku dengan barang sampah ini? Aku akan menamparmu 2 kali. Akan kusuruh petugas keamanan usir kalian. Pakaian ini, aku belum pernah melihatnya di situs web resmi. Lihat baik-baik. Yang dipakai istriku ini yang asli. Ini dia juga. Sewa dari tempatnya Hesti Purnama. Aku juga. Lihatlah model baju punya Lily dan punyaku. Bukan seperti yang dipakai wanita ini. Malah dibilang buatan tangan Hesti Purnama. Baju ini adalah model edisi terbatas yang dikeluarkan Hesti Purnama. Tentu saja kalian tidak dapat melihatnya di situs web. Buat apa kamu pura-pura dan bilang edisi terbatas buatan Hesti Purnama? Sewa satu pakaian aja udah puluhan juta. Kamu yang petugas keamanan, kamu nggak akan sanggup menyewanya. Baru saja aku melihat Hesti Purnama di sini. Sekarang juga aku akan mengundangnya ke sini. Tidak perlu pergi. Baiklah, Hesti Purnama sendiri sudah datang. Pasti langsung tahu pakaian kami ini asli. Hesti Purnama datang begitu melihatnya pasti tahu pakaian ini palsu. Masih berpura-pura. Aku akan menghancurkan wajahmu. Halo, aku... Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang yang meniru pakaianku. Ternyata kalian memakai barang palsu dan memamerkannya di sini. Apakah kamu salah lihat? Ini suamiku membelinya di situs web resmi. Apakah itu dibeli di situs web resmi? Dia pasti tahu. Dasar kalian nggak tahu diri. Membuat aku jijik dan muak. Ternyata kamu belikan aku barang yang palsu. Aku mau putus Siapa yang denganmu. tahu dia akan datang? Sewa pakaian sangat mahal. Aku harus menghabiskan begitu banyak uang, dasar gila. Hei Lily, milikmu palsu juga kan? Ibu Hesti, kamu lihat yang dipakai wanita rendah ini pasti lebih palsu. Dia juga bilang itu karya besar edisi terbatas Anda. Pakaian ini aku membuatnya 5 tahun yang lalu. Pada saat itu harganya sangat mahal. Orang-orang gak berani beli. Ibu Hesti, maksudmu pakaian ini beneran asli? Itu gak mungkin, kamu pasti salah lihat. Kamu siapa? Beraninya berbicara arogan di depanku. Aku Hesti, hanya punya sedikit mahakarya. Apa aku bisa salah mengenalinya? Gak disangka, pakaian ini dirobek.
Siapa yang melakukannya? Itu dia. Gimana? Udah dengar? Masih nggak mau bayar ganti rugi? Tapi aku benar-benar gak punya uang. Jika sampai ayahku tahu, dia pasti akan mematahkan kakiku. Sekarang kamu baru tahu takut. Aku tak peduli. Empatnya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Maaf, aku salah. Gimana kalau aku jual mobilku? Bayar kamu 1 M bisa? Bima, gimana kalau lupakan saja? Bukannya kamu punya pacar. Kamu baru saat menghina Melisa. Apa kamu tahu konsekuensinya? Dasar anak kurang ajar. Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu? Apa kamu ingin aku memanggil ayahmu? Jangan. Aku bayar. Dasar pembawa sial. Cepat jual mobilnya. Kembalikan 1 M-ku. Bima, pakaian ini sangat mahal. Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku sebelumnya? Pakaian bagus cocok dipakai wanita cantik. Harga bukanlah apa-apa. Pakaian ini ternyata asli. Kalian berdua sangat miskin. Gimana mungkin bisa menyewanya? Semuanya sudah ada di depan. Kamu masih belum mau mengakuinya. Kalian pasti demi untuk pamer, pinjam ke rentenir, mati demi harga diri, dan hidup penuh kesulitan. Saat harus mengembalikan uangnya, kalian gak bisa tersenyum lagi. Aku tidak segabut dirimu. Melisa, ayo kita pergi. Tunggu. Lily, aku terlambat. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Apa yang terjadi, sayang? 2 orang bodoh ini merusak pesta ulang tahunku. Masyarakat sekarang, beberapa orang suka cari masalah. Tapi kita yang di level ini, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Kalau tidak, kita akan kehilangan harga diri. Sayang, kamu benar. Kenapa kamu datang selarut ini? Buat aku menunggu lama. Bukannya aku menyiapkan hadiah spesial untuk kesayanganku. Kalung ini bernilai 2 M. Oh iya, Melisa. Bukankah hari ini juga ulang tahunmu? Pacarmu yang miskin ini? Kenapa nggak pergi ke kios untuk belikanmu hadiah? Kami berdua hanya teman biasa. Nggak cocok untuk memberi hadiah. Bilang aja kalau nggak mampu. Oh iya, sampai harus pinjam ke rentenir untuk menyewa pakaian itu. Kalau kasih hadiah lagi, pasti sampai harus jual ginjalnya. Kasih hadiah, tidak perlu sampai jual ginjal. Kalau gitu, kamu kasihlah. Jangan menyombongkan diri di sini. Aku sudah menyiapkan hadiahnya. Sebentar lagi akan ada orang yang mengantarnya ke sini. Aku nggak tahan melihat kamu berpura-pura seperti ini. Hadiah sudah sampai. Tuan Bima, ini hadiah yang Anda siapkan. Silahkan diperiksa. Wow, beneran disiapkan. Cepat buka dan biarkan aku lihat. Barang sampah apa? Ini dari Pavilium Harta Karun. Kalung hati laut 10 karat. Harganya Kamu 20 bilang M. ini pavilion harta karun? Bocah, kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Apa hubungannya denganku? Dasar gak tahu diri. Pavilion harta karun dibuka oleh ayahku. Di toko kami, tidak pernah dengar. Ada yang disebut kalung hati laut. Jantung laut ini adalah harta karun yang tak tertandingi. Kamu belum pernah melihatnya, itu hal wajar. Tokoku sendiri. Bagaimana aku tidak tahu ada perhiasan edisi terbatas? Kamu yang membuat rumor itu. Sampah adalah sampah. Kamu pikir cari orang untuk berakting udah berhasil? Melisa, ini hadiah untukmu. Kamu pakailah. Hei, kamu pakai barang murahan. Beraninya menghina kami. Nama pavilion harta karun. Kamu membuang barangku. Baiklah, kalau gitu kamu harus ganti rugi. Hah, aku tidak hanya melempar barang-barangmu. Aku memukulmu juga. Kenapa kamu memukul orang? Pavilion harta karun palsu. Memukul kamu tuh hukuman ringan. Kalungku. Dasar orang kampung. Beraninya menjatuhkan Kalung kalungku. itu jatuh sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Masih mau melawan, kan? Bima, ayo kita pergi aja. Kenapa? Kalian duluan yang memukul orang. Selain itu, Bima bahkan gak menyentuh kalungnya. Kamu ini wanita murahan. Beraninya menjawabku. Percaya atau tidak, aku akan melepas pakaianmu. Dan kamu pulangnya Penjaga! merangkak. Sekarang kamu berlututlah. Dan ganti rugi kalung miliaran ini. Aku akan pertimbangkan biar kamu hidup keluar dari sini. Kamu coba aja. Dasar gak tahu diri. Pemilik pavilion harta karun tiba. Ayah, kenapa datang ke sini? Apa yang terjadi di sini? Anak ini buat rusak. Kalungnya aku hadiahkan untuk Lily. Berani sekali kamu. Dia bukan hanya tidak bayar ganti rugi, juga mau pukul aku. Dasar kurang ajar. Aku lihat kamu sudah bosan hidup. Kalung itu rusak atau tidak, kalian bisa melihatnya sendiri. Kalian dulu yang memukul orang. Itu tidak sesuai aturan. Gak masuk akal. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Menggertakkan aku. Aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Penjaga! Tunggu. Kenapa? Sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat. Bukankah seharusnya kamu suruh ayahmu lihat dulu. Barang aku yang kamu jatuhkan. Sebenarnya berapa harganya? Oh ya ayah. Pengemis ini juga menghina dan memakai nama jewel kita. Sembarangan menemukan barang di pinggir jalan. Bilang itu edisi terbatas. Edisi terbatas?
Di mana benda itu? Di sini. Aku langsung merusaknya. Ayah, lihat itu. Dia bilang kalung ini 10 karat. Lucu sekali. Kenapa memukulku? Ini asli. Apa? Ini asli? Sampah ini gimana bisa membeli kalung yang begitu mahal? Ayah, apa kamu melakukan kesalahan? Aku belum pernah melihat kalung ini sebelumnya. Kalung ini bernilai lebih dari 20 M. Ini adalah produk baru yang baru saja aku masukkan. 20 M? Kalung ini harganya beneran 20 M. Anak ini pasti dari keluarga Sanjaya. Sebenarnya, ini hanya salah paham. Kita bisa bicarakan pelan-pelan. Kita bisa lihat CCTV dulu. Jika kalung kalian itu benar aku yang merusaknya, aku akan bayar ganti rugi 2 M. Kalung dia hanya bernilai 200 juta. Beraninya kamu suruh Tuan Bima ganti begitu banyak. Apa? Hanya 200 juta? Ternyata kamu menipuku. Sudah seperti ini. Kamu masih peduli tentang ini? Jika bukan karenamu, aku sampai merusak kalung seharga 20 M. Cukup, kalian berdua diam aja. Bisnis pavilion, mulai sekarang kalian jangan menyentuhnya. Ayah, ulang kamu. Semua karena kamu. Masalah ini karenamu. Kamu harus ganti rugi. Kalung itu dijatuhkan oleh putramu. Gak ada hubungannya denganku. Sekarang, aku akan menelpon ayahmu. Biarkan ayahmu melihat. Kamu ini seorang gadis yang sombong dan angkuh. Jangan. Aku bayar. Di dalam kartu ini ada 20 M, tapi aku peringatkan kamu. Orang ini hanyalah petugas keamanan biasa. Kamu jangan sampai tertipu. Petugas keamanan? Ini adalah... Kamu udah ganti rugi. Pergi sana. Tuan Bima, kartu ini kamu ambillah. Di dalamnya ada 20 M. Maaf sudah membuatmu kesulitan. Mohon pengertian Anda. Ada waktu, datanglah ke tokoku. Semua barang, gratis. Gratis. Terima kasih. Melissa, ayo kita pergi. Bima, dari mana kamu dapat begitu banyak uang? Melissa, masalah ini nanti kamu akan tahu. Maaf ya, belakangan ini, tiba-tiba terjadi banyak hal. Gak masalah. Selama bersamamu, aku gak masalah. Kamu banyak menderita. Melissa, aku... Bima, akhirnya aku menemukanmu. Ada apa mencariku? Lihat apa yang kamu katakan. Gak ada hati nurani. Karena merindukanmu, makanya mencarimu. Jika ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Aku merasa bersalah atas perbuatanku sebelumnya. Memang kamu yang baik padaku. Jadi kita balikan aja. Masalah yang lalu jangan diungkit lagi. Masa lalu biarlah berlalu. Sekarang kita punya kehidupan masing-masing. Apa kamu tega tinggalin aku sendiri? Waktu itu siapa yang meninggalkan siapa? Melissa, ayo kita pergi. Oke. Aduh, kepalaku sakit. Ada apa? Kepalaku sakit sekali. Kamu barusan baik-baik aja? Apa yang terjadi padamu? Aku mau ke rumah sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Melissa. Kalau begitu, kamu antarkan aja dia. Aku pergi. Melissa! Melissa! Jangan pergi. Bawa aku ke rumah sakit. Baik-baik. Pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Supir, ke rumah sakit. Masuk ke mobil. Supir, kamu nggak jadi pergi. Apa maksudmu? Kamu sengaja ya? Pergi nggak? Kami nggak jadi pergi. Kamu aja. Dasar gila. Apa maksudmu? Barusan ada yang mau kukatakan padamu. Aku ingin memberitahumu, tapi ada orang lain di sana. Aku merasa nggak nyaman. Mau bilang apa? Keluarga kami bukannya tinggal di rumahmu kan? Sekarang aku ingin mengembalikan rumah itu padamu. Kenapa kamu tiba-tiba jadi baik hati? Lihat perkataanmu. Rumah itu memang punyamu. Sudah seharusnya aku kembalikan padamu. Oke. Lalu kapan kalian akan pindah? Pindah. Diperkirakan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi surat rumah ada di rumah. Mau nggak kamu ikut aku pulang? Lucy, kamu jangan-jangan ingin menjebak aku lagi. Tenang aja, ayo pergi. Ayah, ibu, kami pulang. Bima datang ya? Paman Bibi apa kabar? Hima datang ya, ibunya anak-anak. Buatkan teh istimewa yang sudah aku simpan bertahun-tahun. Sini, duduklah. Baiklah. Bima, kamu duduk dulu ya. Baik. Bima, belakangan ini sedang sibuk apa? Belakangan ini aku masih belum menemukan pekerjaan. Aku berencana istirahat sebentar. Bagus juga. Istirahat. Siapkan mental dulu. Baru bisa menerima kehidupan baru. Paman, Melissa memberitahuku berencana mengembalikan rumah padaku. Betul. Itu memang maksud kami. Makanannya udah siap. Bima, ayo makan sini. Ayo makan dulu. Kita sambil makan, sambil mengobrol. Orang tuaku tahu kamu akan datang. Jadi khusus memasak ini untukmu.
Gak ada orang yang baik tanpa alasan. Aku akan lihat dulu apa yang dipikirkan keluarga ini. Terima kasih, Paman Bibi. Aku minum 2 gelas dengan Bima. Paman, gak perlu. Aku tidak bisa minum alkohol. Aku minum teh saja. Selain itu, kamu dan calon ayah mertuamu, apa salahnya minum? Maafkan aku. Kamu barusan bilang ayah mertua. Iya, ayah aku. Ayah aku bukannya calon ayah mertuamu? Lucy, kamu jangan bercanda. Anak muda ini terlalu bersemangat. Jadi aku tidak percaya apa yang terjadi sebelumnya. Aku mengerti. Paman, aku tidak mengerti. Bima, aku dan bibimu sudah membahasnya. Kami setuju. Kamu bersama Lucy. Paman, aku dan Lucy sudah lama berpisah. Kalau begini, tidak pantas. Ini apanya yang nggak pantas? Sebelumnya punya perasaan. Sekarang kalian bisa mulai dari awal lagi. Ini adalah kejadian yang langka. Bukan begitu, Paman. Sebenarnya maksudku, aku sudah punya pacar. Ini orang lama selalu memenangkan orang baru. Aku dan bibimu selalu sangat baik pada kamu. Sebelumnya aku tidak merasa begitu. Bima, apa yang kamu bisikan? Tidak ada. Aku tahu sekarang kamu menyukai Melissa. Tapi aku kasih tahu kamu ya, keluarga Melissa masalahnya banyak sekali. Jika kamu bersamanya, kamu akan terseret. Sini, cicipi keahlian ibuku. Lihatlah betapa baiknya keluarga kami kepadamu. Aku juga baik sama kamu. Iya, Bima. Kamu pikirkanlah baik-baik. Ayah, ibu, bukankah kalian bilang mau pergi makan hotpot? Ya. Makan hotpot. Kami pergi makan hotpot ya. Paman, begitu banyak hidangan, apa tidak cukup? Aku dan bibimu sudah biasa makan ini. Kalian duduklah. Cepat pergi sana. Bima, aku sangat merindukanmu. Aku datang ke sini untuk menandatangani kontrak. Kalian malah menyediakan makanan. Apa maksudnya? Makan ya makan. Rumah ini tetap akan dikembalikan padamu. Tapi ada hal yang perlu bantuanmu. Kamu katakan saja di sini. Adikku, dia pergi balapan dengan temannya. Minum dan mengemudi. Berani sekali. Lalu apa yang terjadi? Lalu terjadi kecelakaan kecil. Coba kamu pikir, dia masih muda. Kami benar-benar gak tega dia masuk penjara. Dia juga calon adik iparmu, benar kan? Benar. Kecelakaan kecil. Kalau begitu, bagaimana dengan orangnya? Orangnya sudah mati. Maksudku adikmu. Dia nggak apa-apa. Dia baik-baik aja. Lucy. Akhirnya keluar juga sifat aslimu. Kamu ingin aku menggantikan dia mengakui perbuatan? Ma, aku mohon padamu, bantulah dia. Dia masih sangat muda. Selain itu, aku pasti akan menunggumu keluar. Setelah kamu keluar, kita akan menikah, oke? Dasar manusia licik. Bima, aku sedang memberimu muka. Suruh kamu gantikan adikku, itu karena aku menghargai kamu. Paling tidak ada tempat tinggal dan makanan. Kalau enggak, kamu tinggal tunggu kelaparan di jalan. Lucy, aku kan udah bilang sama kamu. Orang seperti ini, kamu gak perlu banyak bicara dengannya. Bima, kamu benar-benar gak tahu diuntung ya. Hati-hati saja, kami gak akan segan sama kamu. Kenapa? Aku tidak pergi untuk menggantikan kesalahan adikmu. Kalian akan memaksaku pergi. Kalau kamu dipukul sampai cacat dan tanda tangan surat pengakuan, aku akan menggunakan beberapa lelaki. Dan kamu gak perlu menangis akibatnya. Kalian bertiga akan memukulku sampai cacat. Aku tahu. Tanpa sepertimu, gak tahu kapan harus berhenti. Penjaga! Kenapa hanya kalian berdua? Ia adalah mantan petugas keamanan dan lumayan lincah. Tenang saja, aku adalah preman Tanah Abang menghadapinya masalah sepele. Preman Tanah Abang kan? Dasar sampah. Suruh kalian panggil orang yang banyak tidak mau dengar. Hanya kalian. Ingin mengalahkanku? Mimpi. Bima, kamu harus tanda tangan. Aku biasanya tidak memukul wanita, tapi kamu keterlaluan. Hendra, Bima melarikan diri. Kamu pergilah culik Melissa. Paksa dia kembali dan tanda tangan. Bima seharusnya nggak akan bersama Lucy lagi. Lagian, apa yang dia lakukan sebelumnya sangat keterlaluan. Elisa kan? Siapa kalian? Mau Kalian pergi? mau apa? Tolong aku! Lepaskan aku! Siapa kalian?
Kalian mau apa? Kalau mau uang, sekarang juga aku telepon keluargaku. Aku akan minta mereka membawanya. Kumohon jangan sakiti Aku aku. nggak mau uang. Sekarang juga kamu telepon Bima. Aku mau menghabisi dia. Bima, dia apakan kamu? Tolong jangan sakiti dia. Menurut kalian wanita cantik ini, bukannya mencari yang kaya supaya dapat menikmati hidup, tapi malah mau sama si Bima miskin itu. Apa kamu gila? Bima benar-benar orang baik. Tolong jangan sakiti dia. Jangan banyak bacot. Aku katakan padamu, jika kamu tidak nelfon Bima, aku akan merusak wajahmu. Mengoperasimu. Kalau kamu membunuhku hari ini, aku juga nggak akan biarkan Bima ke sini. Dasar gak tahu malu. Kalau sekarang aku sedang tidak buru-buru, sekarang juga aku akan menghajarmu. Kamu, ambil HP-nya. Felisa ibumu. Bima, sekarang wanita itu ada di tanganku. Kalau kamu mau menyelamatkannya, datanglah sendiri ke gudang di Sudirman. Jika kamu berani lapor polisi, aku pastikan sebelum polisi datang. Buat wanita ini dimainkan oleh pria. Hendra, jika kamu berani menyentuh Melisa, aku akan membuatmu menyesal telah ada di dunia ini. Jangan banyak ngomong, datanglah dalam 10 menit. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin. Aku dan saudaraku dapat menahan diri. Hendra, besar sekali nyalimu. Asisten, sekarang juga bergegaslah ke gudang di Sudirman. Hendra menculik pacarku. Tuan muda, Anda jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Tunggu aku, kita pergi bersama. Tidak bisa. Aku harus tiba di sana dalam 10 menit. Kalau tidak, dia akan menyakitinya. Tuan muda, Anda berhati-hatilah. Aku segera berangkat. Baiklah. Wanita cantik. 10 menit hampir berlalu. Kamu akan bisa melihat bayi kamu. Kamu bajingan. Kamu gak akan bisa hidup dengan tenang. Tenang saja. Hidupku akan baik-baik saja. Jangan. Hentikan Hendra. Bima. Oh, sangat tepat waktu. Kamu lepaskan tangan kotormu. Bima, aku memberimu kesempatan. Kamu tidak mau memanfaatkannya. Dan memaksaku. Hendra, kamu ingin aku menggantikan kamu. Tidak mungkin. Kamu sangat berdosa. Kamu tidak akan lolos dari hukum. Bima, sekarang kamu tidak akan pernah bisa lepas dari siksaanku. Berlututlah. Kamu suruh aku berlutut, aku akan berlutut. Detik. Jika kamu tidak berlutut, aku pastikan akan merusak wajah wanita ini. 3, 2, aku berlutut. Kalau dari awal begitu semua bakal beres. Berangkatlah ke sini. Hendra, kamu jangan keterlaluan ya. Beraninya kamu menjawab perkataanku. Hajar dia. Jangan. Baiklah. Bima, kalau dari awal seperti ini semua bakal selesai. Kenapa kamu harus tunggu dipukul dulu? Kenapa repot-repot? Berikan padanya. Bima, jelas tahu bahwa ada bahaya. Kenapa kamu masih datang? Aku datang. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan biarkan kamu disakiti. Bodoh. Apakah layak berbuat begitu? Layak. Aku mencintaimu. Sudahlah. Malah bermesraan. Bima, setelah kamu keluar, tidak tahu dia sudah melahirkan berapa anak. Berikan pada dia. Bima, baik-baik tanda tangan surat pengakuan. Tenanglah masuk sana. Tentu saja aku juga bukan orang yang kejam. Bagaimanapun, kamu masuk menggantikanku. Aku akan mencari relasi supaya kamu keluar lebih cepat. Hendra, kamu yang sangat keterlaluan seperti ini, cepat lambat akan menyesalinya. Aku melakukan sesuatu tidak akan pernah menyesalinya. Cepat tanda tangan. Bima, robeklah sesukamu. Hari ini kamu tidak tanda tangan. Kalian berdua, jangan harap bisa keluar dari sini. Hentikan. Asisten Lisa, kenapa kamu datang ke sini? Hendra, kalau aku nggak datang, siapa yang membuatmu begitu sombong berani berbuat hal seperti ini? Asisten Lisa, ini urusan pribadiku. Kamu jangan ikut campur. Kamu dengar ini apa? Bagaimana kamu bisa ada? Bima, kamu orang rendahan. Beraninya kamu merekam. Kamu mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak orang sampai mati. Juga ingin memaksa orang lain untuk menggantikanmu. Sekarang buktinya sangat kuat, kamu tinggal masuk penjara aja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bima, kamu nggak apa-apa kan? Gimana kalau kita ke Gak rumah apa-apa. sakit dulu? Kamu gak apa-apa kan? Aku Baguslah nggak kalau apa-apa. gak apa-apa. Aku bawa kamu pulang. Bima, masih ada orang di sini. Oh. Kalau begitu kamu pulanglah dulu. Sekarang Hendra sudah ditangkap. Aku akan pergi buat laporan. Biarkan semua perbuatan Jati ya terbongkar semuanya. Dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Baiklah. Nona Melisa, saya aturkan orang untuk mengantar Anda pulang. Nggak perlu, aku naik taksi aja udah bisa. Hei,
Kamu baru saja mengalami hal yang mengejutkan. Tidak aman naik taksi sendiri ya. Biarkan asisten Lisa mengantarmu. Baiklah, kalau kamu sudah selesai, pulanglah lebih awal. Silahkan, Nona Melisa.